86. Ketika Diska mengatakan hal tersebut, semua orang di ruang konferensi menatapnya. Alex berkata, jadi, Clara bekerja di kota JC, dan kemudian dia tiba-tiba datang ke kota LH. Tak hanya itu, dia datang dengan tujuan mewakili pengguna kartu berlian Bank Royal, dan meminta Bank Royal untuk menghentikan kerja sama dengan kami. Wajahnya menjadi gelap, dia pun menatap Diska dan bertanya, kamu sempat berada di kota JC. Siapa yang sebenarnya telah kamu singgung? Wajah Diska tiba-tiba menjadi kebingungan. Dia memang sempat berada di kota JC, tapi hari-harinya selalu dilalui bersama Gladys atau Erlangga. Walau mereka sering menggoda gadis-gadis di kota JC, tapi dengan status kedua pemuda itu, bagaimana mungkin ada orang yang berani merasa tersinggung dengan mereka? Ya, kalau menyebut soal menyinggung seseorang, Diska mengakui dia memang pernah menyinggung Damar. Namun, tak mungkin Damar merupakan pemegang kartu berlian Royal Bank, bukan? Kehidupan Damar di kota JC sudah Diska ketahui, pria itu sempat bekerja di lokasi konstruksi. Walau kemudian dirinya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Barry, lalu mendapatkan pekerjaan lebih baik, tapi itu pun hanya pekerjaan sampingan saja. Bagaimana mungkin pria seperti Damar memiliki kartu berlian? Tidak, aku tidak menyinggung orang penting manapun, sungguh. Kalau ingin menyebutkan orang yang sempat bersinggungan denganku, maka aku hanya teringat Damar, putra keluarga Ardiansyah yang terlibat skandal pemerkosaan dengan Dinda Sitara, jelas Diska dengan cepat. Alex mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tahu mengenai Damar. Setelah Diska pulang, dia selalu membicarakan mengenai pria tersebut dan menjadikannya lelucon di ruang makan. Memang Damar berasal dari sisi keluarga Ardiansyah, tapi dengan situasinya saat ini, tidaklah memungkinkan baginya untuk memiliki kartu berlian Bank Royal. Alex pun menghela napas lega, Damar jelas bukan alasannya. Coba ingat-ingat lagi mengenai hal ini. Kalau memang tidak menemukan jawaban, maka coba ajak Clara untuk bertemu dan berdiskusi mengenai siapa sebenarnya yang ingin mencari masalah dengan kita. Kalau perlu menggunakan uang, itu bukan masalah. Yang bisa dibeli, belilah. Alex melihat ke sekeliling dan berkata, Bank Royal menghentikan kerjasama. Meskipun mungkin ada kesenjangan pendanaan jangka pendek, kita masih bisa menanganinya. Yang paling penting adalah apa yang terjadi dengan Navis Group. 5 proyek ini adalah proyek utama kita tahun ini. Tindakan Navis Group sama saja dengan ingin mematikan kita. Jelas-jelas dengan menarik proyek ini mereka tak akan menghasilkan uang sama sekali. Coba kalian pikirkan baik-baik, siapa di antara kalian yang menyinggung Dinar? Saat ini, semua orang saling memandang kebingungan. Siapa yang masih waras di dalam ruangan ini yang berani menyinggung seseorang seperti Dinar? Bukankah dengan melakukan hal itu mereka cari mati? Beberapa waktu berlalu, tapi pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Alex dengan terpaksa mengakhirinya karena memang tak ada hal lain yang bisa dibicarakan. Ketika pertemuan selesai dan hampir semua orang meninggalkan tempat tersebut, Diska dengan cepat mencondongkan tubuh dan bertanya, Ayah, bagaimana dengan pesta pertunangan untuk Gladys dan aku malam besok? Alex menatapnya dan mengerutkan kening. Bicarakan saja besok, dan Diska pun hanya bisa termenung dengan ekspresi gelap di tempatnya. Asteris. Terlihat Damar bersama dengan Rima dan Lisa sedang mengobrol sembari makan bersama. Pria tersebut sama sekali tidak memedulikan penampilannya ketika makan dengan lahap di depan wanita yang sedang bersamanya. Beberapa saat berlalu ketika wajah Lisa memerah, entah karena suasana yang panas atau karena hal lain. Wanita itu melirik ke arah Damar dan berkata dengan suara merdu, Damar, kulihat tubuhmu bagus juga, ya. Detik itu juga, Damar terbatuk-batuk. Dia dengan susah payah menelan makanan dalam mulutnya, lalu menatap kaget ke arah Lisa. Lisa, kamu tidak salah mengatakan hal semacam ini di depan ibumu. Pria itu merasa sangat canggung. Rima sedikit memerah ketika dia mendengar kata-kata Damar, dan dia memelototi Lisa. Tak mampu dia percaya putrinya itu baru saja mengatakan hal yang begitu memalukan. Wajah Lisa menjadi lebih merah, dan dia dengan cepat membela diri, jangan salah paham. Maksudku, aku ingin memintamu menjadi model untukku dan temanku. Ketika Rima mendengar ucapan putrinya itu, wajahnya menjadi sedikit rileks. Kemudian, dia menatap Damar dan berkata, kenapa tidak kamu coba saja? Damar menggaruk kepalanya. Sejujurnya, dia sedikit enggan melakukan hal tersebut. Namun, karena Rima sudah menurunkan penawaran seperti itu, dia menjadi tidak enak untuk menolak. Baiklah,
langsung telepon saja kalau kamu memang butuh. Kalau aku tidak sibuk, aku pasti langsung datang. Yes, Lisa terlihat sangat gembira. Aku akan meneleponmu kali berikutnya aku memerlukan seorang model, kata wanita itu dengan semangat. Saat ini, Rima memandang Damar. Ngomong-ngomong, apa kamu tidak perlu pergi kerja? Damar tertegun sejenak, dia tiba-tiba teringat sebuah masalah. Sekarang setelah dia kembali ke kota LH, Navis Group menjadi miliknya. Dia tidak dapat memberitahu orang tuanya tentang identitasnya sebagai Night Watcher, dan dengan begitu juga tak bisa memberitahu perihal Navis Group kepada mereka. Kalau Damar memberitahu bahwa dirinya tak ada pekerjaan, pasti orang tuanya mengira kalau dirinya tidak bertanggung jawab. Begitu pula bila dia memberitahu Rima mengenai hal ini, wanita itu pasti akan kecewa dengannya dan kemungkinan akan berhenti membantu orang tuanya juga. Setelah Damar memikirkannya, dia pun hanya memiliki satu cara. Sepertinya, Damar harus mengambil satu posisi di Navis Group. Aku bekerja di Navis Group, kata Damar sambil tersenyum. Rima menatapnya dengan heran. Navis Group, itu perusahaan besar. Sekadar beruntung saja, balas Damar tanpa sedikit pun keraguan. Tanpa mereka sadari, terlihat seseorang berjalan ke arah mereka sembari memegang satu gelas besar jus. Pria itu memasang sebuah seringai mengerikan dan kemudian berjalan menghampiri Damar. Tepat ketika dirinya melewati Damar, pria itu pura-pura terhuyung dan kemudian terjatuh ke arah Damar. Di saat yang bersamaan, jus dalam gelas tersebut pun mulai mengarah ke tubuh Damar. "Awas!" seru Lisa. Sebelum Lisa bahkan menyelesaikan katanya, Damar yang awalnya duduk telah bangkit dengan kecepatan luar biasa. Dia melirik pria yang terhuyung tersebut dan mendengus, mengenalinya. "Hans," pikir Damar. Kemudian, dengan lincah, Damar mengaitkan kakinya ke kaki Hans, mengganjal pria tersebut. Alhasil, Hans yang awalnya berpura-pura terjatuh sungguh kehilangan keseimbangannya dan mulai terjatuh. Brak, kepala Hans membentur kursi dengan keras, membuat kursi tersebut terjatuh ke lantai bersamaan dengan tubuhnya yang membentur lantai. Botol kaca berisi jus di tangannya pecah dan pecahannya itu menusuk tangan pria tersebut. Sosok Hans sekarang terlihat sungguh menyedihkan. Rasa sakit di tangannya membuat Hans menjerit. Di seberang Damar, Rima dan Lisa terkejut. Mereka bahkan tidak tahu maupun melihat bagaimana Damar meninggalkan kursinya. Hanya sosok Hans yang terjatuh yang menjadi pusat perhatian mereka sekarang. "Oh, ya ampun, Pak Hans, kamu baik-baik saja, kan?" Melihat Hans terbaring di tanah dengan tangan berdarah membuat Damar berjongkok dengan wajah khawatir. Tentunya, itu semua hanya kepura-puraan belaka. Lagi pula, dirinya yang menyebabkan pria bodoh itu terjatuh. Tidak jauh dari situ, Tandi sedang terduduk menatap Hans dan Damar. Awalnya, dia berniat menonton sebuah pertunjukan yang menarik. Namun sekarang, dia hanya bisa terbengong. Tandi dan Hans sudah berbincang sebelumnya, mereka berniat mempermalukan Damar. Niat Hans adalah untuk berpura-pura jatuh dan menumpahkan isi gelas ke tubuh Damar. Oleh karena itu, Tandi tahu kalau Hans tak seharusnya berakhir seperti itu. Damar pasti melakukan sesuatu. Tandi bergegas menghampiri Hans. Sembari membantu Hans, dia mengutuk Damar. "Berdebah kamu, Damar. Bisa-bisanya kamu bersikap seperti ini kepada Hans. Tamat sudah riwayatmu di kota LH." Mendengar keributan yang diciptakan Tandi, semua tamu restoran segera melirik ke arah mereka. Hans yang perlahan bangkit sembari dibopong Tandi terlihat begitu memalukan. Tak hanya tumpahan jus mengotori pakaiannya, tapi tangannya terluka akibat pecahan kaca. Raut wajahnya yang menyedihkan akibat rasa sakit membuat egonya terluka habis-habisan. Hans menatap Damar dengan tajam. "Damar, berani-beraninya kamu mempermalukanku." Damar menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Kamu ini bicara apa sih? Jelas-jelas tadi kamu terjatuh sendiri, dan aku hanya menghindar karena kaget. Kenapa sekarang malah jadi salahku? Aku tidak bodoh, aku tahu kamu putra dari keluarga Ardiansyah, untuk apa aku mencari masalah denganmu?" Tandi merasa sangat kesal dengan ucapan Damar, dia sangat yakin bahwa pria itulah yang telah menjebak Hans. "Bajingan, Hans jelas-jelas berpura-pura jatuh, bagaimana dia bisa berakhir di lantai kalau bukan karena ulahmu?" Setelah mendengar ucapan Tandi, Hans segera melotot ke arah temannya itu. Hal itu membuat Tandi sekejap menyesali ucapannya. Terlihat bahwa semua orang yang berada di restoran itu mengernyitkan wajah ketika menatap ke arah mereka. "Oh," Damar berpura-pura membelalakan matanya.
Jadi, kamu berpura-pura jatuh untuk mempermalukanku. Tidak cuma itu, aku tidak boleh menghindar dan menerima perlakuan kalian. Karena aku menghindar, maka aku bersalah. Wah, sebuah ekspresi kagum terpasang di wajah Damar, sengaja mengejek Tandi dan Hans. Hanya karena kalian kaya, maka aku harus melakukan apapun yang kalian mau. Mendengar ucapan Damar, beberapa orang di restoran langsung mendelik. Mereka tidak percaya dengan perlakuan Tandi dan Hans, sungguh tidak beretika. Gila, yang benar saja, aku dengar dulu kalau putra kedua keluarga Ardiansyah itu memang arogan dan seenaknya sendiri. Ternyata, hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh tak tahu malu. Gunjingan demi gunjingan diutarakan para pengunjung restoran yang tidak terima dengan tindakan penindasan Hans kepada Damar. Hal tersebut membuat wajah Hans memucat karena malu dan juga marah. Walau orang lain tidak tahu, tapi Hans tahu dengan jelas mengenai apa yang terjadi. Damar sengaja mengganjal dirinya sehingga dia terjatuh dengan begitu menyakitkan. Hans meringis karena denyut pada tangannya akibat luka yang dia derita. Pria itu melemparkan tatapan mematikan kepada Damar dan menggertakkan giginya. Damar, aku akan ingat apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Dia menambahkan, kamu akan menyesal. Damar mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata, ini hanya hukuman semata, balasnya dengan nada rendah. Kemudian, dia menambahkan dengan sebuah senyuman sopan di wajahnya, ingat, kalau tidak cari mati, maka tentunya kamu tidak akan mati, mengerti? Ucapannya membuat seluruh tubuh Hans bergetar penuh amarah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara berkumandang di belakang mereka. Damar menoleh dan melihat bahwa seorang wanita cantik berusia 20-an datang. Setelah melihat Hans, mulut gadis itu terbuka, terkejut dan penuh kekhawatiran. Hans, apa yang terjadi pada tanganmu? Gadis itu mengulurkan tangannya untuk memeriksa tangan Hans dengan hati-hati. Pada saat ini, mata Damar menangkap keberadaan sesuatu yang mengejutkan pada pergelangan tangan gadis itu. Itu, tato teratai merah. Bersambung, 87. Melihat tato di pergelangan tangan wanita di depannya, Damar mulai memperhatikan wanita itu. Wanita tersebut terlihat berusia 30-an, dengan wajah cantik dan aura dingin yang menyelimuti tubuhnya. Namun, dibandingkan dengan wanita cantik seperti Wendy, wanita itu masih kalah cukup jauh. Sosoknya sedikit berisi, yang merupakan selera cukup banyak pria. Apakah Red Lotus mulai mengambil tindakan terhadap keluarga Ardiansyah? Damar tersenyum tipis. Dia melirik Hans lagi. Hans jelas tidak mengetahui hal tersebut, dan dia masih terlihat berbicara dengan nada tak sungkan terhadap wanita itu. Pria itu, sepertinya sama sekali tidak sadar kalau wanita itu adalah seseorang yang berbahaya. Astaga, ada apa dengan tanganmu? Siapa yang membuatnya seperti ini? Wanita itu memegang tangan Hans, hampir seluruh tubuhnya menempel pada Hans dengan manja. Ekspresi di wajah Hans berubah-ubah, yang jelas semuanya terlihat buruk. Seruan dan gunjingan orang-orang di sekitar membuat emosinya menjadi sedikit tidak terkendali. Hans menatap Damar, lalu dia berkata dengan kasar pada wanita itu, ayo pergi. Bawa aku ke rumah sakit. Tandi buru-buru membantu Hans berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, dia memelototi Damar dan berkata, tunggu saja nanti. Damar mengangkat bahu dengan santai, kenapa? Terbiasa jadi peliharaan Hans, jadi sekarang mau menyerang orang yang menentang tuannya. Sepertinya ucapanmu ini kurang pantas. Wanita dengan tato teratai merah di tangannya itu menatap Damar. Sakit tangan Hans tak tertahankan, dan dia dengan cepat berkata, berhenti berbicara dengannya. Ingat saja kejadian ini, perhitungkan di lain hari. Antar aku ke rumah sakit dulu. Tidakkah kalian lihat tanganku kesakitan karena luka parah? Karena ucapan Hans, Tandi hanya bisa menatap Damar dengan galak. Namun, pada akhirnya pria itu berbalik dan membantu Hans keluar dari restoran. Melihat para pembuat onar telah pergi, pelayan restoran tersebut segera membersihkan lantai dan menenangkan para tamu mereka. Damar pun kembali duduk di tempatnya, tak merasa perlu untuk terus menjadi pusat perhatian tamu-tamu lain. Lisa memandang Damar dan berkata kepadanya dengan acungan jempol, Damar, kamu hebat. Aku sudah lama tidak suka melihat Hans. Hanya karena keluarganya sedikit lebih kaya, dia terus mengganggu orang-orang. Sungguh keterlaluan. Walau Lisa terlihat bersemangat, tapi Rima mengerutkan kening. Tapi Damar, kamu sudah menyinggung perasaan Hans. Aku khawatir akan kondisimu di kota LH di kemudian hari.
Damar melambaikan tangannya dengan santai. Aku hanya ingin membuktikan bahwa diriku tidak bersalah. Lagi pula, cepat atau lambat, aku pasti akan menyinggung keluarga Ardiansyah. Itu merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Dia tersenyum dan menenangkan Rima. Tenanglah, Tante. Tidak masalah. Mendengar kata-kata Damar, Rima tidak lagi mengatakan apapun. Wanita itu hanya menghela napas dan tersenyum tipis. Damar telah sangat membantunya, dan dia juga mengenali sifat asli pemuda itu. Dengan budi dalam pikirannya, Rima pun bertekad untuk membantu Damar sebisa mungkin. Hanya saja, kenyataan bahwa Damar menyinggung keluarga Ardiansyah, sesungguhnya benar-benar membuat Rima khawatir. Setelah makan, mereka berpamitan satu sama lain, dan Damar langsung pulang ke kediamannya. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Setelah masuk ke dalam rumah, dia menemukan bahwa ada banyak orang di dalam rumahnya. Tantenya, Dita, sepupunya, Lily, dan seorang pemuda asing ternyata ada di rumah Damar. Mereka sedang duduk di meja makan dan berbincang dengan santai. Lily 5 tahun lebih muda dari Damar. Ketika dia masih kecil, dia suka mengikuti Damar kemanapun pria itu pergi. Namun, sekarang gadis itu hanya menatap Damar dengan jijik. Hanya satu lirikan dia lemparkan kepada Damar sebelum gadis itu lanjut menyantap makanannya. Damar mendengus pahit di dalam hatinya. Sesuai yang Damar duga, tak semua bisa seperti yang diharapkan. Tidak semua orang bisa seperti Bagas, tidak berprasangka terhadap Damar sedikitpun. "Apakah kamu sudah makan?" kata Maya cepat saat Damar kembali. Damar mengangguk dan berkata, "Sudah, aku baru saja selesai makan dengan temanku." Nita mengerutkan kening dan berkata, "Damar, kamu baru saja keluar, terus kamu langsung berkeliaran di luar rumah seharian. Jangan keluar dan bergaul dengan sembarang orang lagi." "Aku tidak bergaul dengan sembarangan orang." Damar berkata, "Ada reuni kelas hari ini, jadi aku bertemu dengan teman sekelas dahulu." Nita meletakkan mangkuk dan mengerutkan kening. "Kamu sudah tidak muda lagi. Sekarang kamu berusia 27 tahun. Jangan anggap aku berbicara terlalu banyak, tapi kamu sudah cukup dewasa untuk sadar mengenai situasimu sendiri." Mata wanita itu menatap tajam ke arah Damar. "Aku yakin kalau sebagian besar teman-teman sekelasmu telah berkeluarga, atau mungkin memiliki karir yang luar biasa. Namun dirimu, kamu sempat dipenjara karena pemerkosaan, tidak memiliki pekerjaan, dan tak ada penghasilan. Kalau tidak segera menata kembali hidupmu, bagaimana mungkin ada gadis yang mau bersanding denganmu? Ayahmu mungkin masih mampu menghasilkan, tapi setinggi apapun gajinya, dia tak akan bisa menanggungmu seumur hidup." Damar merasa kalau Nita sedikit berlebihan. Dengan keberadaan orang asing di ruang makan itu, bagaimana mungkin wanita itu dengan tega berkata buruk mengenai dirinya? Akhirnya, dengan menahan emosi, Damar berkata, "Aku punya perhitungan sendiri." "Kalau punya perhitungan, kamu tak akan berbuat jahat seperti itu dulu." Lily mendengus pelan. Nita terbatuk kering, lalu melihat ke arah Damar dan berkata, "Aku mengerti ucapan kami sedikit kurang nyaman didengar, tapi ini juga untuk kebaikanmu sendiri." Wanita itu kemudian tersenyum dan mengarahkan tangannya pada pemuda asing di ruangan tersebut. "Damar, mari kuperkenalkan kepadamu. Ini adalah pacar Lily, Tom. Dia baru saja berusia 26 tahun, tapi sudah mampu membangun sebuah perusahaan dari nol dan sekarang menghasilkan puluhan miliar. Perusahaannya bergerak di industri gaming. Hebat, bukan?" Damar merasa ingin memutar bola matanya. Ternyata, Nita datang menemuinya bukan untuk sekadar menceramahinya saja, melainkan untuk memamerkan calon menantunya yang hebat. Tom memandang Damar, lalu mengangguk sedikit, menyapa. Pemuda itu kemudian berkata, "Om Rudy, aku hari ini datang dengan niat untuk berdiskusi denganmu." Rudy memandang Tom dan berkata, "Oh, ada apa?" "Jadi, begini, ku dengar Tante Nita menceritakan soal Damar. Dengan situasi Damar saat ini, sepertinya akan sedikit sulit baginya untuk mencari pekerjaan, terutama dengan sejarahnya yang pernah mendekam di penjara." Rudy dan Maya saling memandang. Faktanya, setelah Damar kembali, inilah yang paling mereka khawatirkan. Mereka dulu berpikir bahwa Damar tidak akan bisa keluar dari penjara selama sisa hidupnya, tetapi sekarang putra mereka itu akhirnya kembali. Walau kembali, saat ini mereka khawatir tentang sisa hidup Damar, terutama mengenai pekerjaan dan pasangan hidup. Sebagai orang tua, ini merupakan hal yang sangat lumrah untuk dikhawatirkan.
Aku bisa menyembunyikan sejarah Damar yang pernah mendekam di penjara dari perusahaan. Lagi pula, perusahaan ini adalah milikku, pasti tidak ada masalah. Tom berkata, setelah Damar bekerja di perusahaanku, tentunya tak akan ada masalah baginya untuk membangun kembali hidupnya. Tante Nita pasti bisa mengenalkan Damar kepada seorang gadis. Nita mengangguk dan berkata, ya, ada temanku yang punya seorang putri yang sangat cantik. Walau Damar memiliki banyak kekurangan, tapi Kak Rudy, semua orang tahu kalau posisi dan pendapatanmu tinggi, pasti mereka tak berani memandangmu sebelah mata. Dengan begitu, Damar masih ada harapan. Mendengar hal tersebut, mata Rudy dan Maya berbinar dengan harapan. Namun, Rudy merasa kalau di balik sebuah bantuan selalu ada niat terselubung. Oleh karena itu, Rudy menatap ke arah Tom, apa yang kamu inginkan dariku? Bagaimana? Ya, Tom berpura-pura canggung. Intinya, aku ingin mengembangkan usahaku menjadi lebih besar. Dengan demikian, aku ingin mendapatkan investasi dari Navis Group. Hanya sekadar bekerja sama saja juga sudah cukup. Tom berkata dengan tenang, Om Rudy adalah wakil presiden dari Navis Group, pasti bisa mengatur hal-hal berkaitan dengan investasi perusahaan, bukan? Mendengar ucapan Tom, Damar berkata dalam hati, pemilik Navis Group ada di sini, halo. Rudy mengerutkan bibirnya dan berkata, meskipun aku tidak pernah melakukan apapun di Navis Group, dan tak pernah memberikan keputusan apapun mengenai investasi perusahaan, tapi Pak Binar dan yang lainnya sangat baik kepadaku. Kalau memang kalian sungguh ingin membantu Damar, maka aku akan menebalkan wajah dan membahas hal ini dengan Pak Binar. Rudy menghela napas, namun, aku tidak menjanjikan apapun, ya. Mata Tom sedikit berbinar mendengar hal ini. Lagi pula, ini merupakan sebuah harapan bagi perusahaannya untuk berkembang lebih jauh. Saat ini, Nita berkata dengan cepat, Damar, kenapa kamu masih diam saja? Cepat ucapkan terima kasih ke Tom. Damar tersenyum pahit, tidak perlu bicarakan soal dirinya yang tidak ingin berterima kasih, bahkan kalau dia bersedia pun, ini tidak masuk akal. Yang harusnya berterima kasih adalah Tom kepada Rudy. Kalau investasi terhadap perusahaan Tom sungguh terjadi, maka gaji Damar di perusahaan Tom sama sekali tak ada harganya. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, sudahlah, ayah, kamu tidak perlu lakukan apapun di Navis Group. Tidak perlu menimbulkan masalah karena aku. Tom mengerutkan kening. Di sebelahnya, wajah Lily sedikit menggelap. Dia menatap Damar dan berkata, tidak sadar diri. Aku punya pekerjaan, kata Damar, mengusap hidungnya. Hah, Lily mencibir, kamu bisa dapat kerja apa? Kerja di lokasi konstruksi, atau jadi penunggu pintu bar? Damar menghela napas. 9 tahun dia tidak bertemu dengan Lily, tapi gadis kecil yang dulu terus mengikuti dirinya telah bertumbuh besar dengan sebuah mulut setajam belati. Damar memandang Lily dan berkata dengan tenang, aku bekerja untuk Navis Group. Ketika Damar mengatakan hal tersebut, semua orang menampakkan sebuah ekspresi bingung. Kemudian, Nita memandang Rudy seraya berkata dengan nada mencibir, Kak Rudy, yang benar saja. Aku sudah lama memintamu untuk membantu Lily masuk ke Navis Group, tapi kamu mati-matian menolak dengan alasan tidak enak. Sekarang, giliran untuk putramu yang memiliki catatan kriminal, kamu bisa bantu dia. Rudy memandang Damar dengan takjub, dia sama sekali tidak tahu menahu mengenai hal ini. Kalau dia tahu, untuk apa dia menerima tawaran Tom tadi? Nita, kamu jangan bicara begitu, aku sendiri tidak tahu mengenai hal ini, Rudy dengan cepat menjelaskan. Dia kemudian menatap Damar dan bertanya dengan curiga, kamu serius? Posisi apa? Kali ini, Rudy bertanya pada Damar. Walau memiliki posisi yang cukup penting di Navis Group, tapi Rudy sendiri tak pernah ikut campur urusan personel perusahaan. Semua hal yang bersangkutan dengan pekerjaannya dilakukan oleh orang lain, dia hanya duduk manis dan menerima laporan saja. Dengan pandangan semua orang dalam ruangan yang ditujukan kepadanya, Damar menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Asisten Pak Binar, jawabnya, membuat semua orang semakin ingin menjatuhkan rahang mereka ke tanah. Setelah membeku untuk beberapa saat, Lily berkata sambil mencibir, Damar, aku tidak melihatmu selama 9 tahun, tapi kamu masih suka menyombongkan diri. Memangnya kamu kira Pak Binar itu siapa? Bagaimana mungkin dia nekat mempekerjakan seorang pemerkosa sebagai asistennya? Jika orang lain selalu menyebut Damar pemerkosa, pria itu tidak masalah. Namun, ketika Lily selalu memanggilnya seperti itu, dia merasa sedikit tidak nyaman dan kesal.
Dia mengangkat bahu dan berkata, kalau ingin pastikan, cukup suruh ayah telepon ke Pak Binar untuk memastikan, bukan? Bersambung. 88. Mendengar apa yang Damar katakan, semua orang melihat wajah Rudy yang agak kosong. Semua orang menampakkan kecurigaan, tapi cukup yakin bahwa Rudy tidak sedang bersandiwara. Sepertinya, pria itu sungguh tidak tahu mengenai hal ini. Rudy mengertakkan gigi, lalu mengeluarkan ponselnya. Dia mencari nomor Binar dan langsung menghubungi pria itu. Tak perlu waktu lama sebelum panggilan terhubung dan suara Binar terdengar dari sisi telepon. Halo, ada apa, Rudy? Dari segi usia, Binar lebih tua 2 tahun dari Rudy. Selain itu, untuk menghindari kecurigaan, Binar tidak menggunakan panggilan hormat untuk ayah Damar itu. Rudy dengan cepat berkata, Pak Binar, apa Bapak kenal Damar? Apakah dia bekerja di perusahaan kita dan dia benar asisten Anda? Siapa itu Binar? Entah itu bisnis ataupun perang, dia sudah melalui semuanya. Oleh karena itu, ketika mendengar pertanyaan Rudy, Binar segera tahu maksud Damar. Dia tahu kalau Damar ingin menenangkan orang tuanya dengan mengambil sebuah posisi di perusahaan. Seakan sedang berbicara berhadapan, Binar tanpa sadar menganggukkan kepala. Ya, dia adalah asistenku sekarang, jawab Binar. Kenapa? Apa kamu kurang puas dengan posisinya? Apa ingin ku sesuaikan lagi posisi Damar? Puas, balas Rudy dengan sedikit panik, mengira kalau Binar akan menurunkan posisi putranya yang sudah cukup tinggi itu. Terima kasih, Pak Binar. Terima kasih banyak. Dia pun mematikan sambungan telepon dengan mata yang menatap kagum ke arah ponselnya. Damar yang melihat hal itu menghela napas dalam hati, merasa ingin memutar bola matanya. Terima kasih apanya? Itu perusahaanku. Batinnya sembari menahan diri untuk tidak mengguncang tubuh ayahnya. Setelah menutup telepon, Rudy menatap Maya, dan sepasang matanya memancarkan kebahagiaan. Hal tersebut membuat Maya mengerti bahwa ucapan putranya itu bukanlah omong kosong. Sejak Damar kembali, Maya dan Rudy sangat khawatir mengenai hidup putra mereka. Keluar dari penjara menjadikan Damar dipandang sebelah mata oleh sebagian besar orang, dan tak mudah untuk menyusun kembali jalan hidupnya setelah kejadian seperti itu. Namun, tak mereka sangka bahwa putra mereka telah terlebih dahulu memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan besar seperti Navis Group. Dengan posisi Damar yang berada di bawah Binar langsung, terlihat bahwa masa depannya cukup terjamin. Hal itu membuat Maya dan Rudy dipenuhi kelegaan dan kegembiraan. Di sisi lain, wajah Nita dan Lily menjadi sedikit tidak menyenangkan. Mereka masih sulit untuk percaya dengan hal tersebut, bingung bagaimana Navis Group dan Binar mau menerima mantan kriminal seperti Damar. Melihat kegembiraan di wajah orang tuanya, Damar tersenyum tipis. Dengan posisi yang cukup bergengsi itu, jelas dirinya berhasil membuat orang tuanya tenang mengenai masa depannya. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu bisa menjadi asisten Pak Binar? Tanya Rudy. Aku pergi untuk wawancara dengan Bagas, dan kemudian Pak Binar kebetulan lewat. Insiden kecil terjadi dan Pak Binar menganggap aku baik dan layak untuk dipekerjakan sebagai asistennya. Jelas itu semua adalah omong kosong belaka dari Damar. Setelah mendengarkan, ekspresi Nita menjadi sedikit tidak senang. Dia melihat ke arah Damar, lalu melihat ke arah Rudy. Kakak, lalu mengenai kerja sama Tom dengan Navis Group. Sebelum Rudy dapat berbicara, Damar berkata, maaf kalau aku harus berterus terang, tapi perusahaanmu sangat kecil. Navis Group mungkin tidak akan menerima kerjasama dengan perusahaanmu. Jika benar-benar ingin mendapatkan kerjasama, maka mungkin hanya bisa menerima akuisisi. Ya, bisa dikatakan itu salah satu bentuk investasi, bukan? Mendengar hal ini, suara terkekeh bisa terdengar. Semua orang melirik ke arah Lily yang memandang Damar dengan pandangan merendahkan. Pergi ke Navis Group saja belum, tapi sudah berlagak seakan perusahaan itu milikmu. Tidak peduli seberapa kecil perusahaan milik Tom, tapi itu perusahaan yang dia bangun sendiri. Damar tidak peduli dengan apapun yang dikatakan Lily. Dia dengan tenang menatap Tom dan berkata, jika kamu menerima akuisisi, mungkin ada pembicaraan. Tentu saja, dasarnya tetap terpaku pada betapa menariknya proyek permainanmu untuk Navis Group. Kalau tidak cukup menarik dan tak lolos evaluasi, maka akan sulit mendapatkan investasi dalam bentuk apapun. Tom mengerutkan kening, menatap Damar dan berkata, kenapa? Kamu pemilik Navis Group. Damar mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, itu hanya sebuah saran. Terserah padamu mau percaya atau tidak. Kalau kamu tidak suka,
ya anggap saja tadi hanya angin lalu. Memang kamu hanya sekadar angin lalu. Lily menyergap Damar dengan cepat. Damar mengerutkan kening dan menatap Lily tajam. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menghalanya, berusaha mengendalikan emosi. Ayah, ibu, aku ke kamar dulu, mau tidur. Tanpa menunggu persetujuan orang tuanya, Damar langsung berjalan ke kamarnya. Tom beserta Nita dan Lily datang ke sini hanya untuk memohon kepada ayahnya mengenai investasi, tapi bahkan dengan tujuan itu, mereka masih berlagak seperti di atas angin. Memangnya ayah dan ibunya berutang banyak kepada mereka? Yang benar saja, sebuah lirikan tajam Damar lemparkan kepada Lily ketika dia melewati gadis itu. Menyebalkan, batinnya, melihat Damar tidak peduli tentang mereka dan kembali ke kamar sendirian, Nita mencibir dan berkata, memang mantan narapidana, sedikitpun aturan dan sopan santun sama sekali tidak bisa dia tunjukkan. Rudy mengerutkan kening dan berkata, kamu bisa berhenti mengungkit masalah itu atau tidak? Nita tampak sedikit marah mendengar balasan Rudy. Namun, dia hanya bisa terdiam dan tak banyak bicara. Bagaimanapun, posisi Rudy di Navis Group cukup tinggi, dan kedepannya kakak iparnya itu masih berguna. Damar berbaring di tempat tidurnya dan mengeluarkan ponselnya. Dia sama sekali tidak peduli mengenai tamu di luar ruangannya. Bisa dia dengar ibunya berbincang dengan Nita mengenai calon istri untuknya, tapi Damar hanya memutar bola mata dan mengabaikannya. Dengan usaha untuk menekan kekesalannya, Damar pun melemparkan ponselnya ke pinggir ranjang dan menutup mata. Tanpa sadar, dia pun terlelap ke dalam dunia mimpi. Di sebuah villa di kota LH, Johnny memegang koper di tangannya dan membunyikan bel villa. Tak lama kemudian, terdengar suara dari mesin bel, dia datang. Kelihatannya, siapapun itu penghuni villa sangat tidak senang dengan kedatangan Johnny. Pintu villa pun terbuka, dan seorang pria parubaya berdiri di ambang pintu dengan pakaian tidurnya. Melihat Johnny, terlihat sedikit ketidaksabaran melintas di wajahnya. Ada apa? Aku, Johnny baru saja berencana untuk berbicara, tapi pria parubaya itu melambaikan tangannya dengan sedikit tidak sabar. Ujian perusahaan keluarga harus kamu lalui sendiri, jangan harap aku membantumu di setiap waktu. Dia menggeram rendah. Sial, saat perusahaan berada di tangan Rudy, kita mengarah menjadi perusahaan kelas 1. Kenapa sekarang di tempatmu untuk 3 tahun malah mengarah jadi sampah? Pak Hengki, Johnny berkata dengan cepat, ujian jelas akan kulakukan sendiri. Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Pria parubaya itu bertanya dengan cemberut. Damar kembali, balas Johnny. Hengki membeku sejenak, dan kemudian berkata dengan tidak sabar, kembali, ya kembali saja. Memangnya dia bisa melakukan apa? Bagaimanapun, aku yang meminta keluarga besar untuk mengusir mereka. Aku takut dia akan membalas dendam padaku. Aku bertemu dengannya hari itu. Sorot matanya terlalu menakutkan, Johnny menjelaskan. Aku hidup di bawah tekanan untuk beberapa hari terakhir di hotel. Istri dan anak-anak juga sudah kukirim kembali ke kota lain. Namun, tetap saja aku tidak tenang. Hengki memicingkan mata dan mendengus, itu urusanmu, jangan ganggu aku. Pak Hengki, bapak yang minta aku memberikan usulan tersebut kepada keluarga besar Ardiansyah, aku. Belum sempat Johnny menyelesaikan ucapannya, terdengar sebuah suara lembut dari dalam rumah. Sayang, ada apa? Aku sudah lama menunggumu di kamar tidur. Itu jelas suara seorang wanita. Hengki mengerutkan kening, lalu menatap Johnny dengan pandangan acuh tak acuh. Apa yang bisa mantan narapidana lakukan? Jika dia berani mencari masalah denganmu, langsung kamu urus saja. Kalaupun mati, aku akan bersihkan jejaknya untukmu. Pria parubaya itu menggeram, kalau masih takut, langsung beritahu saja dia kalau aku yang memintamu melakukannya. Mata Hengki memancarkan kilatan mengerikan. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun tentang hal-hal lain, aku yang akan membunuhmu sendiri. Johnny gemetar dan dengan cepat menganggukkan kepalanya. Aku hanya tahu hal tersebut, dan aku tak tahu apa-apa lagi. Bagus jika kamu mengerti. Pria parubaya itu pun membanting pintu di depan wajah Johnny. Gladys sedang berbaring di tempat tidurnya, dan dia melihat pesan yang ditampilkan di layar ponselnya. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia segera mendudukkan diri. Pesta pertunangan Gladys akan dibatalkan, silakan tunggu informasi lebih lanjut mengenai tanggal penentuannya, baca Gladys dengan mata berbinar.
Benar-benar dibatalkan. Sebuah senyuman perlahan merayapi wajah gadis itu. Wajah Damar segera muncul di benaknya. Damar. Gladys menghela napas dan tersenyum lega. Dia tidak tahu bagaimana Damar melakukannya, tetapi dia tahu betul bahwa semua ini terjadi berkat pria tersebut. *****. Setelah hari berganti, Damar terbangun dari tidurnya pada pukul 9 pagi. Dia mendengar getaran di sisi ranjangnya dan menyadari hal tersebut dihasilkan ponselnya. Tangan Damar terulur dan kemudian dia melirik layar. Gladys, sebut pria itu ketika melihat nama pengirim. Tertera rentetan kata terima kasih mengenai pesta pertunangan yang telah dibatalkan. Hal tersebut membuat senyuman mengembang di wajah Damar. Damar menggeser pesan tersebut dan beralih pada pesan kedua. Ekspresinya tenggelam ketika menyadari kalau pengirimnya adalah Red Rose. Pria itu segera mendudukkan diri dan membaca isi pesan. Birdi telah tiba di kota LH bersama Sisi Raharjo dan 3 orang lainnya. Alamat tempat tinggal mereka adalah Jalan Kota Baru nomor 79. Melihat berita ini, mulut Damar sedikit terangkat, menunjukkan sebuah seringai penuh arti. Bersambung, 89. Melihat berita ini, alis kanan Damar sedikit terangkat. Dia merasa sedikit ragu, apakah berita ini benar atau Red Rose sedang menipunya. Faktanya, bahkan sampai sekarang, Damar tidak sepenuhnya percaya dengan Red Rose. Sangat mungkin bahwa Red Rose telah mengetahui identitas dirinya dan ingin menyingkirkannya, jadi dia berpura-pura bekerja sama. Kemungkinan, alamat yang baru saja Red Rose berikan adalah sebuah perangkap yang telah dipersiapkan untuk Damar. Namun, walau ragu, Damar tetap memutuskan untuk pergi. Bagaimanapun, dia masih harus mendapatkan kedua belati itu kembali. Mengenai Sisi dan Amelia, jika memang bisa menyelamatkan mereka, maka Damar akan berusaha. Walau mereka bersikap buruk padanya untuk 3 tahun lamanya, tapi kenyataan Adrian menyelamatkan nyawanya tak bisa dipungkiri. Damar merasa menyelamatkan Sisi dan Amelia adalah balasan yang sepadan. Selagi Damar membersihkan diri, pria itu memikirkan mengenai Birdi. Pembunuh profesional dari Red Lotus itu adalah sosok yang harus diwaspadai. Dia berada di tingkat ke-19. Nama Birdi diberikan kepada pria itu karena hobinya merawat burung. Dimanapun pria itu berada, pasti dia membawa satu kandang burung. Ketika dia menyelesaikan tugasnya, dia juga akan meninggalkan seekor burung di tempat tersebut. Mengetahui hal tersebut, Damar pun tidak lagi heran kalau para pembunuh profesional itu adalah orang-orang yang telah kehilangan kewarasan mereka. Ambil saja Red Rose sebagai contohnya, betapa dia bergerak terhadap orang yang semakin menolak dirinya. Sinting, Damar keluar dari kamarnya dan menyapa kedua orang tuanya. Di jalan keluar dari rumahnya, Damar mengeluarkan ponselnya dan mendekatkan benda tersebut ke telinganya. Tak lama, dia berkata, "Halo." "Apa?" balas Lilia yang telah menjawab telepon di ujung yang lain. "Birdi menculik keluarga mantan istriku, dan kedua belatiku jatuh ke tangannya. Aku akan mengambilnya sekarang," jelas Damar. "Red Rose memberitahuku alamatnya. Namun, aku khawatir itu hanya sebuah tipuan. Bantu aku hubungi Night Watcher di kota LH. Alamatnya di Jalan Kota Baru nomor 79. Jika aku tidak keluar pada pukul 11, perintahkan mereka masuk. Jika aku berhasil keluar, bereskan semuanya." Ekspresi Lilia berubah buruk, ada kekhawatiran di wajahnya. "Jangan impulsif, Red Rose kemungkinan besar hanya berpura-pura bekerja sama denganmu. Jika ini tipuan mereka, maka kamu. Jika hanya tipuan mereka, maka mereka sama saja seperti menyediakan sebuah makan malam besar untukku," balas Damar dengan sebuah seringai di bibirnya, membuatnya terlihat memiliki tarikan tersendiri. Lilia menghela napas, "Terserah." Dia melanjutkan, "Aku tahu tak akan bisa membujukmu. Jika ada bahaya, segera menghindar. Kemudian, kita akan membahas cara untuk menanganinya." Damar mengiyakan dan menutup telepon. Sebuah senyuman terlukis di bibirnya selagi pria itu menyisir rambutnya, seakan mengejek sesuatu. "Berkali-kali aku menghindari terlibat dengan keluarga ini, tapi pada akhirnya masih harus kembali dan bertanggung jawab atas mereka." Dia menghela napas. "Hah, takdir." Begitu mendekati gerbang keluar tempat tinggalnya, alis Damar sedikit berkerut. Dia menyadari bahwa ada beberapa orang yang memandangi dirinya dengan pandangan penuh arti. Setelah berjalan cukup jauh, Damar akhirnya mengerti. Sebuah senyuman terpajang di bibirnya ketika dia menyadari satu sosok yang sedang memperhatikannya di parkiran mobil. "Tandi."
Tampaknya apa yang telah menimpa Hans masih belum cukup untuk membuatnya jera. Bisa-bisanya dia menyuruh orang untuk mencari masalah denganku. Luar biasa, tutur Damar dalam hati. Jika bukan karena ada suatu hal yang mendesak, Damar tidak akan keberatan bermain dengan orang ini. Oleh karena itu, Damar pun berniat untuk cepat menyelesaikan masalah kecil ini. Damar mempercepat langkahnya, dan beberapa orang yang memperhatikannya itu segera mengikuti. Namun, ketika sampai pada sebuah belokan, Damar menghilang dari pandangan mereka. Di rumah Clara, Wendy bersama 3 gadis lainnya terlihat sedang bersantai di sofa. Mengikuti suara Ting yang nyaring, Wendy menegapkan punggungnya dan menatap ponsel dengan mata berbinar. Pertunangan Kak Gladys dan Diska ditunda. Celetuk Wendy. Sheila tersenyum dan berkata, aku sangat berharap pertunangan itu bisa langsung dibatalkan. Orang-orang seperti Diska sama sekali tidak layak untuk Kak Gladys. Clara hanya tersenyum sedikit, dia tahu betul bahwa semua ini memiliki hubungan dengan Damar. Namun, Damar tidak ingin orang lain tahu mengenai hal tersebut, dan Clara pun menghargai keinginan pria itu. Pada saat ini, ponsel Clara berdering. Dia melirik layar dan alisnya sedikit berkerut saat melihat layar ponselnya. Itu adalah panggilan dari Diska. Faktanya, Diska telah menelepon Clara sejak tadi malam, tetapi dia tidak pernah menjawabnya. Wanita itu sama sekali tak ingin ada hubungan dengan pria semacam itu. Melihat panggilan masuk, dia tersenyum masam dan menghubungkan panggilan itu. Begitu dia terhubung, Diska mencibir dan berkata, Clara, hebat kamu ya sekarang. Berani tidak jawab teleponku. Kamu tahu, ini kota LH. Dan orang tuamu juga di kota LH. Clara mengerutkan kening. Apa? Diska berkata dengan tidak sabar, siapa yang berniat melawan keluarga kita? Ini melibatkan rahasia pelanggan, aku tidak bisa memberitahumu, kata Clara, mengerucutkan bibirnya. Benarkah? Diska berkata sambil mencibir, haruskah kamu mempersulit dirimu sendiri? Aku harap kamu masih bisa begitu keras ketika orang tuamu mengalami kecelakaan. Wajah Clara segera berubah masam. Jantungnya berdebar kencang mendengar Diska mengungkit tentang orang tuanya. Masih enggan mengatakannya, Diska berkata dengan dingin di ujung lain telepon, oke, kamu tunggu saja tanggal mainnya. Sambungan telepon pun segera tertutup begitu Diska mengatakan hal tersebut. Tangan Clara yang memegang ponsel segera melemas, pandangannya bergetar. Seluruh tubuh Clara segera diselimuti oleh aura tertekan yang sangat kental. Wendy memperhatikan perubahan pada Clara dan dengan cepat bertanya, Kak Clara, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Clara menyingkirkan emosinya dan berkata sambil tersenyum, kita mau kemana hari ini? Wendy dengan keras kepala berkata, ayo kita segera bersiap-siap. Telepon Damar, lalu suruh dia undang kita makan. Dia itu emas berjalan, jangan disia-siakan. Canda gadis itu dengan sedikit terlalu bersemangat. Setelah berbicara, mata Clara dan Sheila bersinar dan berkata, ini ide bagus. Hah, sebenarnya apa asal-usul Damar? Kenapa semakin lama dia semakin misterius sih? Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Lanjut Wendy seraya menghela napas. Clara dan Sheila pun tersenyum tak berdaya, setuju dengan apa yang diucapkan Wendy. Faktanya, mereka berdua juga sangat penasaran dengan Damar. Mobil Damar berhenti di Jalan Kota Baru, sebuah jalan yang berada di pinggiran kota. Tempat tersebut sangat sepi, jarang ada penduduk. Sebagian besar bangunan di sini relatif pendek, baik itu rumah maupun pertokoan. Meski tempat itu di pinggir kota, tapi harga tempat tinggalnya tidak murah. Tentu saja, sebagai peraih medali emas Red Lotus, memiliki hunian di sini cukup sederhana. Tangan Damar ditempatkan di saku celananya, dan dia berjalan santai menelusuri Jalan Kota Baru. Tak perlu waktu lama sebelum pandangannya mendarat pada nomor 79 yang tertera di depan sebuah rumah. Sebuah rumah dengan halaman yang cukup besar menghiasi pandangan Damar. Kentara bawah gerbang rumah tersebut tertutup rapat. Damar berjalan mendekati pintu gerbang rumah tersebut dan memencet bel. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dan terdengar suara seorang wanita yang berseru, "Tunggu sebentar." Satu sosok terdengar mendekat ke gerbang, dan pintu gerbang pun berdecit terbuka. Seorang wanita muncul dari balik pintu dan dia terbelalak, "Kamu?" Damar sedikit terkejut melihat sosok wanita yang familiar itu. Wanita yang bersama Hans tadi malam, batinnya dalam hati. Setelah dipikirkan beberapa saat, Damar tak lagi terkejut.
Tadi malam, dia juga sudah melihat tato teratai merah di pergelangan tangan wanita itu, bukan? Jika aku ingat dengan benar, kamu disebut Damar, kan? Wanita gemuk itu memandang Damar, dan berkata sambil tersenyum tipis penuh arti, kemarin Hans berkata bahwa dia akan memberikanmu pelajaran, dia menginginkan kamu untuk mati di kota LH. Kemudian, ekspresi wanita itu berubah menggelap. Lalu, kenapa kamu bisa ada di sini? Damar menatap wanita itu dengan senyum cerah di wajahnya. Ada barang milikku yang terjatuh ke halamanmu beberapa hari yang lalu, dan aku datang ke sini untuk mengambilnya. Tidak ada yang kamu inginkan di sini. Wanita itu berniat untuk menutup pintu gerbang, tapi kemudian Damar menahan pintu dengan tangannya. Aku melihatnya jatuh, jadi kamu harus mengizinkanku untuk masuk untuk mencarinya, balas Damar dengan sebuah senyuman menggoda di wajahnya. Tepat ketika Damar mengatakan hal tersebut, dia bisa mendengar sebuah teriakan dari dalam rumah. Damar akrab dengan suara tersebut, itu jelas suara teriakan Amelia. Nada melengking itu sering terdengar di telinga Damar selama 3 tahun terakhir. Heh, bocah, sahut wanita tersebut dengan pandangan kesal. Kalau kamu masih tidak mau pergi, aku akan menelepon Hans. Kemarin kamu menyinggungnya, dan kalau dia tahu kamu ada di sini, maka dia pasti akan segera datang dan menghabisimu. Damar tidak bermaksud untuk pergi, dan berkata dengan ringan, aku menjatuhkan 2 belati, yang satu bernama pembelah udara, yang lainnya tak bernama. Mendengar ucapan Damar, wanita tersebut membeku di tempat. Kemudian, pupil matanya membesar dengan cepat, dan dia menatap Damar dengan kaget. Kamu Night Watcher Zero. Bersambung, 90. Di dalam sebuah ruangan, terlihat Sisi dan 2 wanita lainnya meringkuk bersama. Rambut mereka terlihat acak-acakan dan wajah mereka diselimuti ketakutan yang mendalam. Di depan ketiga wanita itu, ada sangkar burung yang terletak di lantai. Seekor burung dari spesies yang tidak diketahui berada di dalam sangkar tersebut. Sayapnya telah patah, hanya cicitan menyedihkan yang bisa ia keluarkan. Di samping sangkar burung, seorang pria parubaya dengan jubah putih terlihat memegang belati panjang di tangannya. Bagian tajamnya mengarah ke bawah, memantulkan cahaya lampu yang membuatnya terlihat semakin mengancam. Tak bernama, Birdi berkata sambil menyeringai, tahukah kalian bagaimana belati ini mendapatkan namanya? Dia melihat ketiga wanita di depannya. Lebih dari 1 hari bersama dengan Birdi sudah cukup untuk meninggalkan bayangan psikologis seumur hidup bagi ketiga wanita itu. Setiap senyuman di wajah pria yang sekarang berada di depan mereka akan membuat mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Setiap detik yang berlalu selalu dihantui oleh dugaan bahwa detik berikutnya akan menjadi detik terakhir mereka melihat dunia. Tak mau jawab, Birdi tersenyum tipis di sudut mulutnya. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Dia berjongkok di depan Amelia, lalu menempelkan sisi tumpul belati itu di wajahnya. Karena pemilik belati ini selalu mencabut belati ini dari tubuh orang-orang ternama. Tak pernah sekalipun pria itu gunakan belati ini untuk mencabut nyawa mereka yang tak pantas dan terkenal. Dia tertawa kencang, itulah asal-muasal namanya. Amelia merasa seluruh tubuhnya bergetar hebat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, kami benar-benar tidak ada hubungannya dengan Damar. Kami hanya ingin menjual belati itu untuk mendapatkan uang. Sungguh, aku tidak berbohong. Hehe, Birdi terkekeh, dan kemudian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Bukankah kamu terus berkata di sepanjang jalan bahwa kamu membenci Damar? Ketika dia menemukan kita, aku akan membantumu membunuhnya. Dia membesarkan matanya yang penuh dengan semangat. Kalian pasti akan sangat senang. Tak ada dari ketiga wanita di hadapannya yang berani berbicara. Mereka hanya bisa bersembunyi dengan tubuh gemetar, air mata mengaliri wajah mereka. Sejak menceraikan Damar, Sisi merasa dirinya selalu tidak beruntung. Di masa lalu, ketika dia masih bersama Damar, meskipun dia tidak bisa mendapatkan benda-benda mahal yang menakjubkan, tapi paling tidak dirinya bisa makan dan minum tanpa mengkhawatirkan apapun. Dengan penghasilan 40 juta sebulan, dia sebenarnya bisa hidup di kota JC. Sejak perceraian, hal-hal yang tidak menguntungkan terjadi satu demi satu. Damar tiba-tiba berubah menjadi kaya, kekasih kaya Sisi memutuskan hubungan dengannya. Dan sekarang, hidupnya dalam bahaya. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Lagi pula, kedua wanita ini cantik. Saat aku menyelesaikan urusan dengan Damar, aku akan mengirimmu ke Sin City.
Orang-orang di sana paling menyukai barang-barang segar semacam ini. Dia menjilat bibirnya, membuat ketiga wanita itu bergidik ngeri. Kemudian, Birdie pun beralih pada sangkar burung yang ada di hadapannya. Dia berjongkok, lalu menggoda burung di dalam sangkar. Tiba-tiba, pupil mata Birdie sedikit menyusut, dan kepalanya mengarah ke pintu. Dengan senyuman di sudut mulutnya, dia berkata, "Sudah datang." Brak, detik berikutnya, sesosok tubuh terpelanting ke dalam ruangan dengan suara yang mengerikan. Pintu yang dilewati hancur, menyebabkan suara yang memilukan. Ternyata, tubuh yang terlempar masuk ke dalam ruangan adalah wanita dengan tubuh berisi itu. Dia mencoba untuk berdiri, tapi malah terbatuk dan memuntahkan darah. Sisi bersama dua wanita lainnya tak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, terkejut dengan pemandangan mengerikan itu. Sebuah tangan menyentuh ambang pintu, lalu sesosok wajah yang familiar pun menyeruak masuk. Sosok Damar yang berjalan masuk ke dalam ruangan membuat Sisi dan Amelia terbelalak, menganggap dirinya sebagai harapan bagi mereka. Mata Damar menyapu ketiga wanita di dalam ruangan selama sesaat, sedikit menghela napas ketika memastikan ketiganya aman. Lalu, dia mengarahkan matanya ke arah Birdie, dan berakhir pada belati panjang di tangan pria itu. "Milikku," gumam Damar. "Memang Night Watcher Zero. Awalnya, aku mengira kau akan memerlukan waktu 3 hari untuk menemukanku. Tak disangka, dalam 1 hari saja, kau langsung menemukan keberadaanku di kota LH." Birdie berdiri, lalu menyarungkan belati panjang tersebut ke dalam sarungnya. Kemudian, dia mengangkat sangkar burung yang ada di depannya. Damar menatap Birdie dengan tajam. "Katakan, apa kau sudah memilih cara untuk mati?" Air mata Sisi mengalir, merasa dirinya memiliki harapan untuk hidup. Di sebelahnya, Amelia tidak peduli bahwa pria di depannya adalah menantu laki-lakinya yang telah dia siksa selama bertahun-tahun. Dia berteriak dan berkata, "Damar, tolong kami." Teriakan tersebut hanya ditanggapi Damar dengan satu lirikan. Menyelamatkan ketiga wanita itu hanya bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu menghabisi Birdie. Birdie bertepuk tangan dan berkata, "Benar-benar pantas menjadi mantan Night Watcher Zero, percaya diri dan sombong." Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Tidakkah kamu pernah berpikir mengapa aku, orang ke-19 dalam daftar pembunuh profesional, berani menantang dirimu untuk datang?" Sebuah seringai mengejek terlukis di wajah Damar. "Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya." Detik berikutnya, Damar melesat ke arah Birdie, tak ingin lagi berbicara omong kosong dengan pria itu. Lalu, dia menghantarkan satu tinju menuju dahi musuhnya itu. Menghadapi orang-orang Red Lotus, Damar tidak bermaksud untuk membuang waktu. Ekspresi Birdie berubah, terkejut. Kemudian, dia mengambil satu langkah untuk menghindari tinju Damar. Di luar dugaan, Damar telah mengetahui siasat Birdie. Ketika lawannya itu ingin kabur, Damar segera mengayunkan kakinya dan menyebabkan pria itu terjerembab ke lantai. Tanpa niat untuk berbelas kasih, Damar menginjakkan kakinya ke atas tubuh Birdie, menyebabkan pria itu melengok kesakitan. Birdie memaki dalam hati atas kecerobohan dirinya. Pantas saja ketua tidak berani muncul, Night Watcher ini sungguh mematikan. Dia segera berteriak dengan sisa tenaganya, "Red Rose, cepat keluar!" Mendengar hal ini, pelipis Damar sedikit berkedut. Dalam hatinya, dia membatin, dia sungguh. Tak. Suara sepatu hak yang bertemu dengan lantai bergema dari sisi ruangan yang lain. Satu sosok dengan tubuh menggoda dan wajah memesona muncul dari balik pintu. "Red Rose," gumam Damar dengan mendesis. Red Rose tersenyum dengan begitu manis ke arah Damar, lalu dia menatap Birdie. Sebuah ekspresi mengejek terlukis di wajah wanita itu. "Hehe, menyedihkan sekali." Wajah Birdie berubah bingung. "Kenapa kamu sendirian? Bagaimana dengan yang lain?" "Mereka semua kupindahkan," Red Rose berkata sambil terkekeh. Wajah Birdie menghijau, merasa sangat marah. Dia memandang Red Rose dan berteriak, "Apakah kamu gila? Kali ini kita berurusan dengan mantan Night Watcher terhebat." Senyum Red Rose menjadi lebih memesona. Dia memandang Birdie dengan geli. "Kamu bodoh. Apa kamu belum menyadarinya? Aku dan dia berada dalam kelompok yang sama." Birdie tercengang, dia membeku di tempat. Otaknya berputar, mengevaluasi kembali mengenai semua hal yang terjadi. Sekejap, dia langsung mengerti tentang banyak hal. Baru 1 malam sejak Birdie tiba di kota LH. Namun, Damar bisa dengan cepat menemukan lokasinya. Sekarang, jelas sudah,
Red Rose yang memberitahu Damar mengenai keberadaannya. Damar melirik Red Rose, dia merasa kewaspadaannya terhadap wanita itu sedikit menurun untuk saat ini. Sejujurnya, dalam perjalanan, Damar masih sangat khawatir bahwa semua ini adalah perangkap Red Rose dan Red Lotus untuknya. Namun sepertinya, kekhawatiran Damar itu sama sekali tidak diperlukan. Red Rose, apa kamu gila? Jika kamu melakukan ini, ketua tidak akan melepaskanmu. Di dahi Birdi, keringat dingin langsung mengalir. Patua Lukas tidak berani keluar sendiri. Dia hanya berani sembunyi di pojok. Untuk apa aku takut kepadanya? Jelas Red Rose. Kalau begitu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Birdi lagi. Damar menghela napas, merasa pusing dengan percakapan kedua orang itu. Karena kesal, dia bergegas menghampiri Birdi lagi. Kebetulan, dia melewati meja tempat kedua belatinya berada. Damar meraih salah satu belati, lalu dengan cepat menebasnya ke arah tenggorokan Birdi. Ark, suara lenguhan dan tersedak yang dikeluarkan oleh Birdi mengejutkan semua orang. Tak ada yang menduga bahwa Damar akan bertindak dengan begitu cepat. Amelia yang belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti itu segera berteriak. Selama 3 tahun terakhir, Damar, mantan menantunya selama 3 tahun lebih, telah membunuh seseorang di depan matanya sendiri. Seorang Damar yang bersedia dipukuli dan dimaki selama 3 tahun oleh Amelia dan keluarganya. Ketiga wanita di dalam ruangan itu bergidik ngeri melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Darah yang menyembur keluar dari leher Birdi menyeruak masuk ke dalam pandangan mereka, menghancurkan pertahanan terakhir kewarasan mereka. Di saat Birdi merosot ke lantai, burung di dalam sangkar itu terus berterbangan dengan semangat. Damar mengabaikannya dan mengembalikan belati ke sarungnya. Kemudian dia melihat ke arah Red Rose dan berkata, "Pergi, Night Watcher akan datang." Bersambung 91. Di dalam ruangan, setelah teriakan singkat, tubuh Amelia bergetar lebih parah, dan mata mereka menatap Damar dengan penuh ketakutan. Ini pembunuhan yang terjadi di depan mereka. Saat ini, di mata Amelia, Damar terlihat seperti seseorang yang berbeda. Dia mengenal Damar sebagai pria pengecut, yang setia kepada mereka dan bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Namun saat ini, Damar baru saja bertindak gila dengan tatapan dingin di matanya. Setelah membunuh seseorang, dia terlihat sangat tenang. Jelas ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Memikirkan semua hal yang sempat dia lakukan, Amelia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar ketakutan. Kalau di zaman itu Damar membenci mereka, mungkinkah leher yang terbelah tadi adalah lehernya? Amelia jelas berpikir terlalu jauh, Damar sendiri tidak pernah memikirkan hal itu. Dia tidak membunuh sembarang orang, dan jelas Amelia tidak berada dalam kategori orang yang mungkin dia bunuh. Red Rose berkata dengan pandangan kagum, "Sungguh mantan Night Watcher Zero, bahkan jika aku pernah melihatmu bertindak 3 tahun yang lalu, aku tetap terpana dengan seranganmu tadi. Dalam pertempuran 3 tahun lalu, Night Watcher kehilangan 3 dari 10 anggota besarnya, 1 terbunuh di tempat, dan 2 hilang." Red Rose merupakan salah satu orang yang bergabung dalam pertempuran tersebut. Pada saat itu, hampir semua anggota Red Lotus keluar dari sarang mereka, tapi bahkan dengan besarnya pengorbanan dari sisi mereka, hanya 1 orang dari sisi Night Watcher yang jatuh selagi 2 menghilang. Damar tersenyum dan memandang Red Rose dengan pandangan lembut penuh arti. "Pergilah, Night Watcher akan segera datang." Red Rose menekan bibirnya dan memandang Sisi, "Bagaimana dengan mantan istrimu dan 2 orang lainnya? Aku yakin bahwa mereka akan memanggil polisi setelah mereka keluar. Ini adalah urusanku," kata Damar ringan. "Baiklah," Red Rose berkata sambil menyeringai, "aku akan terus berusaha mendorong Lukas untuk keluar, dan aku akan memberitahumu segera setelah ada berita." Setelah berbicara, dia berbalik dan memutar tubuhnya, meninggalkan tempat tersebut. Damar melihat jam, masih ada 20 menit lagi dari pukul 11. Dia menghela napas dan mendudukkan diri. Damar melirik Sisi, Nessa, dan Amelia. Ketiga wanita itu hanya terdiam selagi gemetar, tak berani pergi. Melihat bahwa Damar tidak berniat untuk melukai dirinya dan keluarganya, Sisi memberanikan diri untuk mengeluarkan suara, "Damar." Wanita itu mengertakkan gigi dan bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Damar menoleh, menatapnya untuk waktu lama. Namun, pria itu tidak mengatakan apapun. Damar mengalihkan pandangannya, tak berniat untuk menjelaskan apapun pada ketiga wanita itu.
Tidak hanya penanganan jenazah, tapi Sisi beserta keluarganya juga akan Damar serahkan kepada Night Watcher. Dia tak ingin melibatkan diri lagi dengan keluarga itu. Night Watcher akan menemukan cara untuk menstabilkan emosi ketiga wanita tersebut, dan pada saat yang sama mereka juga akan menemukan cara untuk membuat Amelia, Nessa, dan Sisi untuk bungkam. Ya, kurang lebih sama seperti Barry yang diselamatkan oleh Damar. Kamu datang untuk menyelamatkan kami, bukan? Sisi bertanya lagi. Damar meletakkan belatinya, melihat arah Sisi. Dia dengan tenang berkata, anggap saja demikian. Om Adrian menyelamatkan hidupku. Aku tidak suka berutang budi kepada orang lain, dan sekarang budi ini sudah kubayar. Nessa meringkuk di pelukan Sisi, rambutnya sedikit berantakan. Di sampingnya, Amelia menatap Damar dan mengertakkan giginya. Amelia masih merasa bahwa Damar adalah dalang dari segala pengalaman mengerikan yang mereka rasakan hari ini. Namun, dia tidak berani berbicara kasar kepada Damar seperti sebelumnya. Pembunuhan yang baru saja Damar lakukan menghantui benaknya pada saat ini. Sisi ingin mengajukan banyak pertanyaan, seperti identitas Damar yang sebenarnya, alasan dia muncul di kota JC, dan apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk bersama. Namun, isi kepalanya berantakan, dan dia tak tahu harus mulai dari mana. Tak tahu malu, Damar tidak bermaksud untuk mengawasi mereka. Dia hanya duduk di sana, menunggu kedatangan Night Watcher yang lain. Bisakah kita pergi? Nessa bertanya dengan lemah setelah beberapa saat. Kelihatannya, kejadian beberapa waktu belakangan ini telah meninggalkan efek psikologis terhadap gadis itu. Terlihat bahwa sifatnya berubah 180 derajat saat ini. Belum bisa, kata Damar dengan tenang, tanpa melihat mereka. Hanya ketika Night Watcher datang dan mengamankan ketiga wanita itu barulah utang Damar sepenuhnya lunas. Duk, 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 pada saat ini, ada suara langkah kaki dari luar pintu. Damar melihat jam, itu 10 menit lebih awal dari yang dia harapkan. Hal tersebut membuat dirinya segera berdiri dan waspada. Detik berikutnya, beberapa orang dengan pakaian biasa melangkah masuk ke dalam halaman rumah itu. Satu orang yang menarik perhatian Damar adalah seorang pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit. Pria itu masuk ke dalam ruangan dan melihat dua orang yang tergeletak di tanah. Dia mengerutkan kening dan berkata, astaga. Kenapa kamu membunuh semua orang lagi? Tidak bisakah kamu biarkan setidaknya satu orang untuk hidup? Damar menatap pria parubaya tersebut dengan mata terbelalak. Kapten, seru Damar seraya berjalan menghampiri pria itu. Ya, pria itu adalah Tirta, mantan kapten kelompok Damar dan juga Night Watcher nomor 13. Tirta menyeringai lebar dan menghampiri Damar. Damar, mereka saling memeluk, sungguh senang melihat satu sama lain masih bernapas dan sehat. Tirta melepaskan Damar, lalu mengerutkan kening ketika pandangannya mendarat pada sosok tiga wanita di dalam ruangan. Ini mantan istri, mantan ibu mertua, dan mantan saudara iparmu. Damar tersenyum pahit, yakin kalau kaptennya itu sengaja menekankan kata mantan dalam kalimatnya. Sepertinya Lilia telah memberitahumu segalanya. Astaga, seisi Night Watcher sedang menggila. Mereka bilang keluarga mantan istrimu buta karena telah membiarkan emas berjalan sepertimu lepas dari cengkeraman mereka. Tirta berkata sambil tersenyum. Lalu, dia melirik Amelia dan Sisi. Nak, apakah kamu tahu kekayaan dan kemampuan bocah ini? Dia adalah orang yang paling kuat di dunia, dan kalian malah melepaskannya. Dia tertawa. Ya, tentu saja dia masih berada di bawah kuasaku. Damar tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan tersenyum. Kaptennya itu memang pandai dalam berbagai hal, tapi mulutnya itu masih tak bisa menahan diri untuk tidak menyombong. Ekspresi Damar kemudian berubah serius. Aku akan serahkan sisanya kepadamu, ujarnya. Lalu, dia melemparkan kedua belati di meja kepada Tirta. Ambil kedua belati ini dulu. Ketika aku kembali, barulah akan kugunakan kembali. Tirta mengangguk dan berkata, oke. Damar memandang Amelia dan Sisi untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan meninggalkan halaman. Ini adalah ucapan selamat tinggal. Setelah berjalan keluar dari halaman, ponsel Damar tiba-tiba berdering. Dia sedikit terkejut ketika melihat bahwa Wendy meneleponnya dengan video call. Sembari menghela napas, Damar menekan tombol terima panggilan. Tiga wanita cantik pun muncul di layar ponselnya, Wendy, Sheila, dan Clara. Hei, Wendy menatap Damar dan berkata sambil menyeringai. Apa? Tanya Damar singkat,
terdengar sedikit ketus. Wendy mendecakkan lidahnya. Astaga, coba lihat gaya bicaramu itu. Kamu tidak merasa terhormat ada 3 gadis cantik yang meneleponmu? Canda Wendy. Lalu, dia menambahkan, aku memberikanmu kesempatan mengundang kami bertiga untuk makan bersama. Sungguh, Damar tak mampu berkata-kata mendengar betapa tak tahu malunya Wendy saat itu. Mana ada orang yang meminta untuk diundang makan malam. Akhirnya, Damar berkata, mau makan apa? Apa saja, kata Wendy. Mata Clara tiba-tiba berbinar dan berkata, aku tahu satu tempat makan terkenal di kota LH, katanya hidangan di sana sangat enak. Damar tersenyum tak berdaya, lalu berkata, baiklah, kirimkan saja alamatnya dan aku akan ke sana. Setelah menutup telepon, Clara dengan cepat mengirim alamat kepada Damar. Ketika pria itu melihat alamat yang tertera, dia sedikit terkejut. Namun, keterkejutan itu hanya bertahan sesaat karena kemudian Damar bergegas pergi ke tempat tujuan. Setengah jam kemudian, Damar tiba di depan gerbang sebuah sekolah. SMA 1 kota LH tertera di depan tembok sekolah tersebut. Tak perlu waktu lama sebelum Damar berhasil menemukan Wendy dan kawan-kawan. Wendy segera menepuk pundak Damar dan berkata sambil tersenyum, kabar baik, pesta pertunangan antara Gladys dan Diska telah ditunda. Damar sudah menduga mengenai hal tersebut. Dia memandang Wendy dan berkata, lalu, kenapa kamu masih di sini dan tidak kembali ke kota JC? Clara berusaha menahan tawa, sedangkan Wendy dan Sheila terbelalak. Kamu tuh bisa diajak bicara tidak, sih? Serga Wendy yang sedikit kesal dengan ucapan Damar yang seakan mengusir dirinya pergi. Namun, dengan cepat gadis itu tersenyum bangga. Aku sudah bilang ke ayahku kalau aku mau bermain lebih lama di kota LH. Warnet milik Sheila juga ditutup, jadi kita berdua punya waktu untuk bersenang-senang. Kenapa tidak senang? Tantangnya. Damar tersenyum canggung. Enaknya jadi anak orang kaya, pikirnya. Kemudian, dia terbatuk-batuk, makan. Tiba-tiba, dia melihat tidak jauh dari tempatnya berada bahwa ada kerumunan orang. Ada sebuah toko kecil di depan pintu masuk SMA 1 kota LH. Damar tahu bahwa toko tersebut sudah lama buka di sana. Ada apa itu? Entahlah. Saat kami tiba, sudah ada banyak orang di sana. Kutebak mereka sedang mengantre untuk beli, kata Clara. Damar mengalihkan pandangannya, dan matanya sedikit menyipit. Di antara kerumunan, dia melihat orang yang sangat akrab. Johnny, bersambung. 92. Di jalan, sebuah mobil berjenis off-road sedang melaju dengan kecepatan yang stabil. Tidak pelan juga tidak kencang. Di kursi depan, seorang lelaki mengemudikan mobil itu. Tirta, dia duduk di sebelah kursi kemudi. Di kursi belakang, ada 3 wanita yang telah diselamatkan oleh Damar. Saat ini mereka jauh lebih tenang dibandingkan dengan beberapa menit sebelumnya. Lebih tepatnya, mereka tenang karena mencerna apa yang tadi dikatakan oleh Tirta. Night Watcher, organisasi penyelamat dunia membuat mereka terpukau. Damar adalah orang paling kuat di sana. Jari-jarinya tidak akan cukup untuk menghitung jumlah harta milik Damar. Bahkan orang terkaya di JC tunduk dan hormat pada Damar. Untaian demi untaikan kata yang masuk ke dalam telinga mereka bertiga memberikan efek yang luar biasa. Damar baru saja beraksi langsung di depan mata mereka. Identitas Damar tidak bisa lagi disembunyikan. Jadi Tirta menjelaskan siapa sebenarnya Damar dan mengenai Night Watcher. Dengan begini akan lebih mudah menyuruh ketiga orang ini untuk bungkam. Seperti Barikang yang sudah tahu kebenarannya dan tutup mulut. Tirta tidak bosan-bosannya memuji Damar. Damar itu anak yang hebat. Sebelum dia hilang ingatan, dia adalah orang terkuat di Night Watcher. Kalian tahu apa artinya? Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Anak itu termasuk tidak memiliki rasa kasihan pada musuhnya. Dia tipe orang yang tidak banyak bicara dan langsung bertindak. Tirta masih betah memuji Damar. Kamu lihat 2 pisau tadi, apa kalian tahu harganya berapa? Setidaknya jutaan. Tidak, lebih dari itu. Ini tidak sebanding dengan uang. Ngomong-ngomong soal 2 belati ini, aku jadi ingat waktu menjalankan misi bersama Damar dulu. Dia menghabisi musuh dengan belati ini. Damar mengayunkan belatinya ke sana kemari seperti sedang menari. Dia mengalahkan hampir sebagian besar musuh kami waktu itu, kata Tirta sambil matanya menerawang ke depan. Mendengar cerita Tirta, sang sopir tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kapten, aku pernah dengar soal misi itu. Aku tidak menyangka kalau Anda bersama Night Watcher Zero.
Tirta berdeham, aku yang bertanggung jawab pada misi itu. Kamu tahu, aku hanya menyusun strategi. Sisanya, Damar yang menyelesaikannya bersama nomor 2. Sopir tidak bisa berekspresi selain terpukau. Di kursi belakang, Sisi bertanya, lalu apa Damar benar-benar punya uang? Uang? Tirta membuka mulutnya, bagaimana ia menjawabnya? Damar pernah menyelamatkan keluarga di balik Bank Royal dari tangan-tangan orang berbahaya. Bos sebenarnya dari Bank Royal, tentu saja masalah ini tidak pernah ditampilkan di berita. Tidak ada media yang berani mengeksposnya, jadi kalau tanya apa Damar punya uang, ya sudah pasti punya, bahkan jumlahnya tidak mungkin bisa dihitung tanpa pakai kalkulator. Setelah misi penyelamatan itu, bos Bank Royal memberinya kartu berlian dan dia berjanji memberikan saldo pada Damar. Tirta kembali menjelaskan, tentu saja bukan hanya itu yang Damar miliki. Misalnya Navis Group, dia memiliki 70% saham di Navis Group yang bernilai miliaran. Dan masih banyak lagi saham-saham milik Damar di perusahaan besar lainnya. Kalau kamu tanya total harta Damar, aku tidak tahu. Jujur saja tidak ada yang bisa menebaknya. Dia sangat kaya. Ketiga wanita itu saling melirik. Di mata mereka, terlihat jelas penyesalan yang teramat dalam. Bagi mereka ini adalah hal yang terbuang sia-sia. Karena mereka tidak tahu informasi mengenai siapa Damar yang sebenarnya. Setelah Tirta menceritakan seluk-beluk Damar, mereka seperti baru saja merasa membuang mutiara yang tertutup lumpur rawa. Tentu saja semua ini karena uang, mereka menyesal belum sempat menikmati harta Damar yang tak ternilai itu. Dan karena uang pula mereka mencampakkan Damar. Apalagi Sisi, dia menceraikan Damar demi mendapatkan lelaki yang dia anggap mapan. Demi uang, Sisi bersama Dimas dan akhirnya dibuang juga. Dan Amelia, dia mati-matian meminta PT Adidaya untuk bekerja sama dengan keluarganya. Perusahaan yang hanya salah satu dari harta benda milik Damar. Mereka kembali teringat apa saja perlakuan mereka kepada Damar. Andai saja mereka sedikit lebih baik dan bersabar pada Damar, mereka dapat menjadi orang terkaya di JC dan LH. Dalam 3 tahun terakhir, tidak ada satupun dari perilaku mereka yang memanusiakan Damar. Cekak, sekarang baru kalian menyesal, kan? Kata Tirta sambil tersenyum. Damar sama sekali tidak tahu kalau sekarang Tirta sedang membicarakannya. Tentu saja, Damar tidak tertarik sama sekali. Sekarang Damar menyipitkan matanya untuk melihat Johnny yang berada di seberang. Kamu masuk dulu saja, aku akan ke sana sebentar, kata Damar pada Wendy. Wendy, Sheila, dan Clara mengangguk bersamaan. Saat mereka pergi, ada yang aneh dengan ekspresi Clara. Dia terlihat sedang memikirkan sesuatu. Setelah ketiga wanita itu masuk, Damar berjalan menghampiri Johnny yang ada di toko itu. Saat Damar sampai di luar pintu masuk, dia mendengar suara yang kencang. Suara itu terdengar cukup marah. Johnny, jangan kelewatan. Apa yang kelewatan? Tempat ini memang milik mereka. Aku dan temanku capek dan ingin mampir ke sini sebentar. Apa tidak boleh? Johnny mengenakan setelan jas dan sepatu kulit kebanggaannya, lengkap dengan tas kerja yang dia bawa. Dia duduk di kursi dengan melipat satu kakinya dan menggoyangkan kakinya itu mirip bos besar yang sedang bosan. Setelah mendekat, Damar mengenal seseorang di antara gerombolan orang-orang itu. Nico Tandialo. Nico ada di sana, melihat ke depan sambil berkata, Vivi, ayo kita balikan. Kembalilah padaku ya, bagaimana kalau aku bantu menyelesaikan masalah toko ini? Kamu tahu, kan kalau aku sangat mencintaimu. Keluar, suara itu terdengar lebih tegas. Jelas sekali itu suara milik Vivi. Damar berdiri di luar pintu masuk sambil mendengarkan. Dia mengamati apa yang sebenarnya sedang terjadi. It adalah toko makanan ringan yang terkenal di daerah itu. Selain karena dekat dengan SMA 1 Kota LH, rasanya juga enak dan harganya pun ramah di kantong. Dan Johnny, perusahaan yang dia kelola saat ini sedang membuat blok street food. Makanan ringan akhir-akhir ini sedang naik daun, jadi ini adalah proyek pertama yang dilakukan Johnny setelah mengambil alih perusahaan dari Rudy. Proyeknya belum berjalan lancar, masih belum banyak pembeli yang mampir di proyek barunya itu. Jadi dia berniat membeli resep rahasia milik It guna menarik peminat. Tapi harga yang diajukan Johnny terlalu rendah untuk ukuran resep makanan ringan yang sudah memiliki pencinta sendiri itu. Tentu saja tidak akan ada yang ingin menjual resep rahasia yang sudah susah payah mereka ciptakan dengan harga rendah. Lalu Johnny kembali menawarkan It untuk pindah ke blok street food miliknya.
Tujuannya adalah membawa masa setia milik It agar datang ke blok street food, dengan begitu proyeknya akan terkenal. Tapi lagi-lagi tidak cocok, harga sewa tempat di sana sangat mahal. Bahkan lebih mahal 4-5 kali lipat dari sewa tempat It saat ini. Tentu saja pemilik It tidak akan pernah setuju. Kemudian Johnny memanggil sekelompok orangnya untuk memblokade It. Mereka tidak membuat kegaduhan, hanya saja berdiri di dalam toko tapi sama saja dengan menakut-nakuti pembeli lainnya. Setelah mengetahui perkara dan alasannya, Damar semakin membenci Johnny. Johnny duduk sambil mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Tidak masalah kalau kamu tidak mau memberikan resep rahasianya. Perusahaan kami memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah. Aku akan menyuruh orang-orangku datang setiap hari. Kita lihat seberapa banyak turunnya omsetmu nanti. Di dalam toko, pasangan parubaya hanya bisa menghela napas pasrah. Sedangkan Vivi terlihat semakin marah. Johnny, jangan keterlaluan. Apa yang salah? Kalau kamu rasa aku melakukan sesuatu yang melanggar hukum, silakan tuntut saja aku ke pengadilan, jawab Johnny sambil mengangkat dagunya. Di sebelahnya, Nico ikut menambahi, Vi, kalau kamu kembali ke pelukanku, aku akan bantu menyelesaikan masalah ini, bagaimana? Bos Johnny juga akan mempertimbangkannya kalau aku yang meminta. Aku akan panggil polisi kalau kalian tidak pergi dari sini. Ancam Vivi tanpa takut. Silakan saja, kata Johnny. Begitu polisinya pergi, aku akan kembali dan mengganggu tokomu. Bu Guru, sudah tidak apa-apa, wanita parubaya di dalam tersenyum pahit. Bu Guru tidak perlu membela kami, lagi pula kita tidak bisa melawan mereka. Aku akan tutup saja tokoku ini dan buka di kota lain. Suaranya terdengar lemah tak berdaya dan putus asa. Mereka sudah beroperasi cukup lama di daerah ini. Mereka sudah memiliki banyak pelanggan tetap yang setia datang ke sana. Kalau tiba-tiba pindah ke kota lain, sama saja dengan memulai bisnis dari nol. Harus mencari pelanggan baru tidaklah mudah. Johnny, apa keluarga Ardiansyah tahu mengenai tindakan busukmu ini? Pada saat ini, Damar berkata dengan wajah jijik. Semua orang sontak menoleh ke belakang dan mendapati Damar sedang berdiri di depan pintu masuk. Nico mengerutkan keningnya dan berkata, kenapa kamu selalu ada di mana-mana sih? Damar sama sekali tidak tertarik berbicara dengan Nico, dia berjalan lurus menuju Vivi. Pada saat ini, mata Vivi merah. Dia tampak mulai menyerah melawan ketidakadilan ini, matanya seperti sedang meminta bantuan pada Damar. Damar memandang Vivi dan bertanya, apa kamu tahu cara terbaik menghadapi bajingan ini? Vivi menggelengkan kepalanya. Damar melihat Johnny dan mengangkat tinjunya, tentu saja dengan bogeman ini. Bersambung, 93, tentu saja dengan bogeman ini, kata Damar sambil tersenyum melirik Johnny. Wajah Johnny ciut saat mendengar ancaman Damar yang dapat dikatakan halus itu. Tapi Johnny buru-buru menjaga ekspresinya, banyak orang sedang melihat, dia harus jaga image. Johnny balik mencibir, coba, aku ingin lihat bagaimana kamu menghajarku. Berani kamu sentuh ujung jariku saja, aku akan menjebloskanmu ke penjara. Di dalam toko, sepasang pemilik itu berkata dengan buru-buru, nak, sudah, nak, mereka ini orang-orang keluarga Ardiansyah. Kami sangat berterima kasih karena kamu ingin membela kami, tapi kita ini orang kecil. Sudah ya, jangan membuat gara-gara dengan mereka. Vivi menyeka air matanya karena tidak tega melihat orang tua yang memohon-mohon itu. Dia menarik Damar dan berkata, Damar jangan berkelahi dengan dia, bajingan ini hanya berani keroyokan. Dia bisa menyuruh anak buahnya untuk membunuhmu. Johnny masih melihat Damar dengan sok keren. Saat Damar kembali ke LH, dia benar-benar ketakutan dengan sorot mata Damar. Bagaimanapun, Johnny sudah membuat kesalahan dan dia takut kalau Damar akan membalas perbuatannya itu. Bahkan membuatnya tidak berani pulang. Kemarin, Johnny pergi menemui Hengki. Dialah orang yang menyuruh Johnny untuk memprovokasi keluarga Ardiansyah agar mengusir Damar dan keluarganya. Tapi Johnny masih merasa sedikit takut pada Damar. Tapi tunggu, sekarang Damar tidak lagi tinggal di kediaman keluarga Ardiansyah. Dia baru saja keluar dari penjara, selama ini Damar mendekam di penjara. Status apa yang dimiliki Damar? Tidak ada. Johnny memandang Damar dengan senyum tipis yang dia tunjukkan, benar yang dikatakan si cantik ini. Aku bisa menghancurkanmu, keluargamu dan membuat mereka bangkrut sepertinya cukup mudah buatku. Kalau perlu, aku bisa membuatmu masuk ke hotel kumuh itu lagi. Tahu maksudku? Setelah selesai berbicara,
Johnny melihat Damar. Wajah Damar berangsur-angsur jadi serius dan menakutkan. Di sebelahnya, Nico melihat perlakuan Vivi pada Damar yang menurutnya tidak biasa itu pun mencibir. "Bos Johnny, aku siap jadi saksi di depan hakim kalau kamu ingin menjebloskannya ke penjara." "Nico, keluar kamu." Vivi melihat Nico dan Johnny bergantian. "Selama ini aku buta berhubungan dengan orang sepertimu." Nico mengerutkan kening, wajahnya memelas. "Vi, aku sudah bilang, kan sebelumnya, dia ini mantan narapidana kasus pemerkosaan. Okelah kalau kamu tidak ingin kembali padaku, tapi jangan dekat-dekat dengan orang seperti dia." "Terserah aku, urusanku ingin dekat dengan siapa." Vivi menggertakkan giginya. Ekspresi Nico seakan tak percaya mendengar jawaban dari pujaan hatinya itu. Dia melirik Damar sang sumber masalah dalam masalahnya kali ini. "Damar, coba saja kalau kamu berani menyentuh bos Johnny sedikit saja." Damar melangkah maju dengan cepat. Sedetik yang lalu dia masih berdiri di ambang pintu masuk, tapi sekarang dia sudah berada di depan Johnny. Kecepatan Damar tidak mampu ditandingi oleh orang-orang Johnny. Mereka terlambat bereaksi. Johnny yang terkejut itu membelalakkan matanya. Tidak ada waktu untuk Johnny memberikan perintah. Dia hanya dapat melihat tangan Damar yang menyambar wajahnya secepat kilat. BUAGH. Johnny ambruk, dia jatuh tertelungkup di lantai it. Dia tidak menyangka Damar berani menyentuhnya. Sudah terlambat untuk orang-orang yang dia bawa bereaksi. Johnny sudah ditumbangkan oleh Damar. Tak satu pun dari orang-orang Johnny yang akan mengira Damar berani mengambil langkah gila ini. Mereka cukup yakin kalau Damar akan ciut karena kalah jumlah. Maka dari itu tidak ada yang menduga Damar akan langsung menyerang Johnny seperti ini. Saat semua orang sadar kalau bos mereka sudah jatuh mencium lantai, mereka bersiap mengambil langkah 1000 untuk menyerbu Damar. "Jangan bergerak." Damar menekan kepala Johnny di lantai. "Siapapun yang berani menggerakkan tubuhnya, aku akan langsung menghajar bajingan ini." Johnny merasakan tulangnya linu. Memeluk lantai yang keras akan membuat tubuh manusia normal merasa kesakitan. Johnny mendengar ancaman yang dilontarkan Damar pada anak buahnya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Damar, berani kamu melakukan hal ini padaku? Tunggu saja, aku akan menuntutmu." Nico menyambar secepat kilat. "Bos Johnny, aku siap jadi saksinya." Damar mengabaikan mereka. Dia cukup yakin kalau Johnny tidak akan berani menuntutnya. Bisnis keluarga Ardiansyah sangat besar. Kalau tindakan Johnny terungkap, mereka akan kehilangan reputasi. Image keluarga Ardiansyah bisa hancur. Ambil saja contoh toko it. Johnny sama saja mencari sapi perah untuk bisnisnya. Kalau ada pedagang yang berani bicara, jelas akan dihabisi oleh Johnny. Mereka otomatis akan membungkam mulut karena takut akan nama keluarga Ardiansyah di balik Johnny. Keluarga Ardiansyah adalah salah satu keluarga terbaik di LH. Memberi pelajaran pada pedagang kecil seperti it tentu tidak akan mengeluarkan banyak keringat. Tapi tidak untuk Damar, dia tidak takut sama sekali menantang anggota keluarga Ardiansyah. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran dari kejadian yang menimpanya dulu. Damar melihat Johnny dan berkata dengan ringan, "Silakan kalau mau menuntut aku. Aku juga ingin lihat bagaimana reaksi keluarga saat tahu apa yang sudah kamu perbuat. Kita tunggu siapa yang akan lebih menderita." Wajah Johnny terlihat panik. "Sekarang aku ingin kamu melakukan dua hal." Damar kembali melanjutkan. 1. Cepat bawa orang-orangmu pergi dan jangan berani kembali lagi. Kalau sampai kamu menyuruh mereka, aku akan menghajarmu sampai mati." Dengan selesainya kalimat itu, Damar berdiri dan menendang kaki Johnny. Damar tidak menggunakan kekuatan penuh. Kalau kekuatan penuh, mungkin sudah patah kaki Johnny ditendangnya. Walaupun begitu, bukan berarti Johnny tidak merasakan rasa sakit. Benar saja, setelah Damar menendangnya, Johnny berteriak tak karuan sambil memegang kakinya. Segera setelah itu, Damar menambahi lagi, "Kedua, siapa orangnya? Orang yang membuatmu menyuruh keluarga untuk mengusir aku dan ayahku dari keluarga Ardiansyah." Saat Johnny mendengar permintaan kedua dari Damar, dia berhenti bergerak. Melihat mata Damar yang tajam bagai samurai, rasa sakit yang dari tadi menggerayangi tubuh Johnny seketika musnah. Kini dia diselimuti rasa takut yang teramat. Saat memikirkan apa yang dikatakan Hengki kemarin, Johnny langsung menjawab, "Hengki yang menyuruhku melakukannya." Mendengar nama Hengki disebut, Damar merasakan sesuatu. Kalau ini semua adalah perbuatan Hengki, maka masuk akal sudah. 9 tahun lalu, Rudy sangat dilulukan oleh keluarga Ardiansyah.
Perusahaan yang Rudy kelola mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal inilah yang membuat Rudy dapat maju ke posisi sebagai ketua. Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang menerjang. Hal ini menimpa Rudy, banyak pesaing yang ingin melengsarkannya dari jabatan saat itu. Termasuk Hengki. Damar melepaskan Johnny dan berkata, keluar sekarang juga. Dua orang langsung membantu Johnny berdiri. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi di sana. Johnny memberi komando pada orang-orangnya untuk segera meninggalkan toko kecil itu. Saat Nico melihat Johnny pergi, dia mengerutkan kening dan berkata, tidak masuk akal. Kemudian Nico menatap Damar sambil mengancam, Damar, aku peringatkan sekali lagi, jauhi Vivi. Dia itu pacarku. Wajah Vivi tidak terima dengan pernyataan Nico. Hei, aku sudah bilang, kan, kita putus. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Damar melambaikan tangannya, seolah menyuruh Nico diam. Dia sama sekali tidak peduli dengan masalah percintaan kedua orang ini. Damar berbalik untuk memberi salam ke pemilik toko, Anda tidak perlu khawatir, mereka tidak akan berani mengganggu bisnis kalian lagi. Saya pamit permisi. Pemilik toko mengucapkan banyak terima kasih pada Damar. Akhirnya mereka tidak perlu pergi dari daerah yang mereka tempati bertahun-tahun itu. Mereka tidak perlu kehilangan pelanggan setia dan tidak perlu memulai bisnis dari awal lagi. Damar melambaikan tangan, berbalik dan pergi menghampiri Clara, Wendy, dan Sheila. Vivi melihat punggung Damar yang semakin menjauh. Dia diam sesaat sebelum memutuskan untuk berlari mengejarnya. Di sebelahnya, Nico melihat wanita pujaannya berlari mengejar lelaki lain. Wajahnya sinis menatap punggung Damar dengan benci. Damar menyeberang jalan, tepat saat dia berada di depan restoran ada suara memanggilnya. Suara Vivi terdengar dari belakang, Damar, terima kasih ya. Damar menoleh dan mengangkat sebelah alisnya, beberapa kali aku datang ke sini, jadi aku juga tidak ingin mereka menutup tempat ini. Apa kamu akan makan di sini? Tanya Vivi sambil celingukan melihat ke dalam restoran. Iya, Damar mengangguk, aku sudah ada janji makan bersama teman-temanku. Apa ada sesuatu? Vivi tersipu, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menatap Damar. Aku rasa kita ditakdirkan bertemu. LH sangat luas, kan, tapi kita sudah bertemu beberapa kali. Aku minta nomor WhatsAppmu. Kali ini Damar tidak menolak. Dia memberikan nomor teleponnya ke Vivi. Awalnya, Damar tidak ingin berurusan terlalu sering dengan Vivi. Hal ini karena Vivi yang berpacaran dengan Nico, seorang perempuan menjalin hubungan dengan manusia seperti Nico. Damar merasa Vivi bukan orang yang baik. Tapi barusan Damar melihat semuanya, bagaimana Vivi membela pemilik toko dan sikapnya pada Nico. Dapat dibilang kalau Damar terkesan dengan keberanian Vivi membela pemilik toko barusan. Setelah menambahkan nomor WhatsApp, Vivi berpamitan pada Damar. Setelah selesai makan, Wendy ingin pergi ke taman bermain sore harinya. Lalu Damar mengajak mereka makan malam bersama. Sampai pukul 9 malam, Damar baru pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 7 pagi di hari berikutnya, Rudy mengajak Damar untuk pergi bekerja bersama-sama. Ini adalah kesalahan Damar. Sebelumnya dia mengatakan kalau sudah bekerja di Navis Group. Tentu saja hal ini membuat Rudy senang, bisa berangkat kerja bersama anaknya adalah hal yang dia tunggu-tunggu. Damar tidak menolak sama sekali, jadi dia segera mandi, sarapan, dan bergegas pergi ke perusahaan bersama ayahnya. Bersambung, 94, pukul 9 pagi mereka sampai di Navis Group. Mengingat Rudy sebagai wakil direktur, para satpam tidak menghalangi Damar yang bukan siapa-siapa. Datang bersama wakil direktur seperti melewati jalan tanpa batu kerikil di atasnya. Saat mereka sampai di lobi, Damar berkata, Ayah, itu, Pak Binar baru saja mengirimiku pesan. Dia minta aku untuk membelikan sarapan. Ayah naik duluan saja. Akhirnya Damar menemukan alasan yang logis untuk lepas dari samping ayahnya. Ini adalah siasatnya untuk dapat kabur dan kembali tidur di kasur yang nyaman. Rudy sama sekali tidak curiga. Dia memandang Damar sambil mengangguk, Oke, kamu bisa belajar banyak dari Pak Binar. Navis Group itu perusahaan yang bagus, tidak mudah untuk dapat bekerja di sini. Apalagi sampai jadi asistennya Pak Binar, kamu harus bekerja yang giat. Iya, Ayah, jawab Damar. Damar pun mengangguk sambil menunggu Rudy masuk lift. Akhirnya, Damar dapat bernapas lega. Dia berbalik dan hendak keluar dari lobi perusahaan, tapi saat Damar sampai di ambang pintu, dia bertemu dua orang. Bagas dan Edi,
Keduanya memakai setelan khas para pekerja kantor. Begitu melihat Damar, mereka menghampirinya dan bertanya, "Kenapa kamu di sini?" Eddie bertanya, "Apa kamu juga kerja di Navis?" Di sebelahnya, Bagas memutar matanya dan berkata, "Perusahaan ini milik anak sialan ini." Damar segera mengalihkan topik supaya Eddie tidak menganggap serius ucapan Bagas. Hei, kalian kesini kerja, kan? Kok baru datang?" "Ini pertama kali aku masuk kerja. Aku gemetar karena baru pertama bekerja di perusahaan sebesar ini," jawab Eddie dengan jujur. Bagas mengangguk setuju, "Benar, aku saja masih merasa ini mimpi. Saat aku pulang dan memberitahu orang tuaku kalau aku bekerja di Navis Group, ibuku sampai mengira aku berbohong. Aku masih merasa tidak memenuhi syarat untuk dapat bekerja di sini." "Bagus kalau kamu berpikir begitu, artinya kamu masih sedikit sadar diri." Saat ini, terdengar suara dari belakang Eddie dan Bagas. Saat Damar melihatnya, ternyata ada Susan dan David. Mereka masuk dan berhenti di lobi, tepat di belakang Eddie dan Bagas. Navis Group tidak memiliki peraturan mengenai percintaan karyawannya. Jadi mereka berdua masuk sambil bergandengan tangan dengan mesra. Susan yang dari dulu terkenal sebagai primadona kelas, memakai make up tipis saja sudah membuatnya nampak sangat cantik. Kecantikannya setara dengan Gladys. David memberikan tatapan tajam pada Damar. Suasana hatinya sedang jelek sekarang. Salah satu penyebabnya adalah acara reuni yang diadakan saat akhir pekan kemarin. David ingin membuat Bagas dan Eddie terlihat rendah, tapi malah mereka berdua yang jadi pusat perhatian acara itu. David merasa, orang-orang seperti Bagas dan Eddie sangat tidak pantas berada di perusahaan yang sama dengannya. Apalagi Eddie yang akan berada di level sama dengannya. Tidak ada yang dapat dilakukan David, Binar sudah menyetujui semuanya. Dia hanya bisa menahan emosinya agar tidak meledak-ledak. Tapi pagi-pagi ini David malah harus bertemu orang-orang yang jadi sumber masalahnya. Mau tidak mau darahnya mulai mendidih lagi. Jadi begitu dia mendengar kalimat Bagas tadi, dia tidak bisa diam dan menyahut tanpa dipersilakan. Tentu saja, David masih belum tahu posisi apa yang akan dimasuki Bagas. Entah bagaimana reaksinya saat tahu kalau Bagas akan menjadi atasannya. David berpikir kalau Bagas tidak mungkin memiliki keberuntungan seperti Eddie. Setidaknya Bagas akan bekerja di level paling bawah di perusahaan ini. David melihat Damar, pakaiannya tidak formal seperti Bagas dan Eddie. Dia melirik dua orang itu dan berkata, "Apa karena kalian bekerja di sini, jadi kalian pikir dapat membawa orang sembarangan ikut bekerja juga?" Saat mengatakan hal ini, David memberikan penekanan pada kata orang sembarangan dan dengan nada tinggi. Orang-orang yang baru masuk pun otomatis menoleh. Para karyawan melihat kelima orang ini dengan rasa ingin tahu. Damar mengerutkan kening, lagi-lagi orang yang bermulut kotor mulai merendahkannya. Eddie menjawab, "David, kita ini teman lama, jangan keterlaluan." David tidak peduli dengan masa lalu, dia hanya ingin menyalurkan emosi yang sudah meluap-luap itu. "Kalian berdua bisa diterima kerja di sini itu karena belas kasihan dari Pak Binar. Tapi kalian malah membawa mantan narapidana pemerkosaan ini ke perusahaan. Apa Navis Group adalah lelucon untuk kalian?" Saat Bagas mendengar hal ini, dia sangat marah. Baru saja dia ingin menyangga ucapan David, seseorang menyela. "Apa yang kamu katakan?" Semua orang menoleh ke arah sumber suara dan menunduk, "Pak Binar." Damar menoleh, benar saja, Binar sedang berdiri di pintu sambil membawa tas kerjanya dan berjalan masuk. David dengan cepat memberi hormat dan berkata, "Pak Binar, kedua orang ini berani datang ke perusahaan dengan membawa orang sembarangan. Orang yang mereka bawa ini adalah mantan narapidana kasus pemerkosaan 9 tahun lalu. Dia sangat tidak pantas menginjakan kaki di perusahaan ini, Pak." David menjelaskan dengan menggebu-gebu sambil menunjuk Bagas, Eddie, dan Damar bergantian. Di sebelahnya, Susan ikut menambahi, "Benar, Pak Binar. Membawa orang seperti dia dapat merusak citra perusahaan." Binar melirik keduanya dengan enggan, "Kalau aku tidak salah ingat, nama kalian David dan Susan, benar?" David sangat gembira, dia tidak menyangka orang yang berada jauh di atasnya itu mengingat nama pegawainya. David mengangguk dengan semangat, "Benar, Pak, saya David." Binar melirik mereka lagi, "Damar adalah temanku. Temanku datang ke Navis Group untuk menemuiku. Apa aku masih harus menunggu persetujuan kalian untuk mengajak temanku ke sini?" Hah, David tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Binar kembali berkata, "Aku bilang,
Apa aku harus meminta persetujuan kalian untuk mengajak temanku ke sini? Damar itu temanku, tamuku. David tercengang. Damar, dia teman Binar. Akhir pekan ini, David diselimuti suasana hati yang buruk. Tapi dia sangat tidak menyangka kalau orang seperti Damar, Bagas, dan Edi akan memiliki hubungan dengan Binar. Kalau dipikir tidaklah logis, salah satu pemimpin perusahaan besar di LH memiliki hubungan dengan curut-curut jalanan tidak berkelas ini. Apalagi Damar, dia adalah napi yang baru saja keluar dari penjara. Tapi dia memiliki hubungan pertemanan dengan Binar. Hal ini seperti petir yang menyambar di siang bolong, memecah awan biru yang melayang dengan indah menghiasi langit yang cerah. Bagaimana bisa Anda berteman dengan orang seperti dia? Mulut David yang mulai tidak bisa terkontrol itu kelepasan bicara. Binar tersenyum tipis, oh, jadi bukan hanya siapa saja temanku yang boleh datang. Tapi aku juga harus minta persetujuanmu dengan siapa aku berteman. Mendengar hal ini, David segera menjawab, bukan begitu maksud saya, Pak. Minta maaf pada Damar sekarang. Kata Binar dengan tenang, kalau tidak mau, kemasi barangmu dan segera tulis surat pengunduran diri. Wajah David dan Susan bagaikan anak kecil yang kehilangan permennya. Mereka melihat Damar dengan kesal. Roda berputar terlalu cepat, mereka belum siap menerimanya. Harga diri yang dipertahankan begitu lama, harus hancur begitu saja. Tapi tidak mungkin kalau David diam saja, dia harus menyimpan harga dirinya dulu rapat-rapat. Damar, maafkan aku. Aku tidak tahu. David membungkukkan tubuhnya persis membentuk sudut 90 derajat. Hal bersejarah yang entah kapan akan terulang. Damar tersenyum dan melambaikan tangannya. Sudahlah, masalah remeh begini jangan diperpanjang. Bagaimanapun, kan, kita teman lama. Ayo sudah silakan lanjutkan bekerja. Sudut mulut David berkedut menahan sumpah serapah yang sudah ingin lepas keluar dari mulutnya. Bukan lega mendengar permintaan maafnya diterima, tapi ada rasa perih yang menggorok harga diri agung milik David. David memandang Binar menunggu perintah. Lanjutkan bekerja, kata Binar sambil melambaikan tangan. David menerima ampunan kali ini, dia langsung buru-buru berlari menuju lift bersama Susan. Binar melihat para karyawan yang berhenti dan menonton mereka di lobi. Apa kalian tidak kerja? Para penonton itu langsung bubar secepat kilat. Saat semua orang pergi, Binar melihat Damar penuh tanda tanya, apa dibiarkan saja? Mana mungkin aku bisa melupakan hal barusan? Tidak adil sekali. Di perusahaan milikku, aku direndahkan. Damar menghela napas dan berkata, David adalah orang yang sangat congkak, dan bekerja di Navis Group adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Tunggu sampai mereka melihat Bagas jadi atasannya, baru pecat mereka. Bersambung. 95. Saat kalimat dari Damar selesai, mata Bagas seolah terbakar. Semangatnya seperti dipompa. Bagas tersenyum dan berkata, ya, orang seperti dia harus diberi pelajaran. Mulutnya itu sangat ringan kalau soal merendahkan orang lain, pasti lucu saat melihatnya dipecat nanti. Di sebelahnya, Edi masih mencerna dialog rekan-rekannya satu persatu. Bahkan dia sendiri tidak merasa pantas untuk bekerja di Navis Group. Dan apa tadi? Damar menyuruh memecat David saat sudah tahu posisi Bagas. Binar mengangguk dan berkata, baik, silakan lakukan yang kamu inginkan. Edi semakin melongo, apa ini? Binar setuju begitu saja. Saat Damar memintanya untuk bekerja di sini pun sama, Binar langsung setuju begitu saja. Tampaknya hubungan pertemanan mereka sangat baik. Binar mengerutkan keningnya dan berkata, ngomong-ngomong kenapa kamu datang ke perusahaan? Aduh, aku dipaksa ayahku. Damar menghela napas, padahal aku sudah bilang kalau bekerja di sini sebagai asistenmu, tapi ayahku malah mengajakku untuk berangkat kerja bersama. Dengan tawa ringan Binar menjawab, hahaha, berangkat kerja saja tidak apa-apa. Nanti ke kantor saja dan aku akan kenalkan beberapa wanita cantik untukmu. Siapa tahu ada yang sesuai kriteriamu. Tidak perlu, lah, kata Damar sambil menguap. Aku akan pulang dan tidur lagi. Tolong arahkan mereka berdua ya. Lo, kamu tidak ingin lihat wajah David saat dipecat nanti. Pasti seru, lo, kata Bagas sambil tersenyum membayangkan kejadian yang lucu itu. Damar melambaikan tangan dan berkata, aku tidak tertarik. Kalau kamu mau, rekam saja dan kirim ke grup alumni. Ide yang bagus. Sahut Bagas dengan senyum sumringah. Ya sudah kalau begitu, aku pulang dulu. Pamit Damar sambil tersenyum. Awalnya,
Damar ingin pulang dan tidur di kamarnya. Tapi saat teringat Nita masih di sana, Damar tak selera untuk pulang. Daripada harus mendengarkan khotbah panjang yang tidak ada hentinya, Damar mencari jalan lain. Akhirnya Damar memutuskan untuk menelepon Clara untuk menanyakan apa dia bisa tidur di tempatnya. Damar mengeluarkan ponsel dan menekan nomor Clara. "Damar," segera suara Clara terdengar dari seberang telepon. "Halo," kata Damar, "apa kamu tinggal sendiri di rumah?" Clara terkejut saat Damar langsung menanyakan hal tersebut. "Aku memang tinggal sendiri, tapi sekarang Wendy dan Sheila sedang di rumahku." "Ada apa?" "Aku kurang tidur, aku ingin ke rumahmu dan menumpang tidur." "Tidur di sofa saja sudah cukup," Damar menguap lagi. "Ayahku mengajak berangkat kerja bersama. Tidak mungkin aku pulang ke rumah, jadi aku meminta bantuanmu." Sekarang aku di bank. Ini hari Senin, tapi aku bisa kirimkan alamatnya. Wendy dan Sheila di sana, jadi nanti mereka saja yang membukakan pintu untukmu," kata Clara. Damar mengangguk. "Oke, oh iya, sepertinya kemarin ada hal yang mengganggu pikiranmu. Aku belum sempat bertanya kemarin." Clara terdiam sesaat, lalu menghela napas dan berkata, "Keluarga Tandialo sepertinya memiliki informan di Bank Royal. Mereka tahu kalau aku yang jadi penanggung jawab pemilik kartu berlian. Pihak bank menghentikan kerjasama dengan keluarga Tandialo. Mereka mengira itu karena aku, jadi Diska mencari dan mengancam aku." Damar mengerutkan kening. Dia tidak mempertimbangkan sejauh ini. "Tenang saja, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu." "Iya, aku percaya padamu," kata Clara sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Clara mengirim alamatnya dan Damar segera menghentikan taksi dan menuju ke sana. Di sebuah rumah di kompleks LH, ada 3 kamar dan 1 ruang tamu di dalamnya. Wadi duduk di sofa sambil memandangi perempuan berambut pendek dengan senyum masam. Rambut perempuan itu sedikit basah, dan dia memegang semangkuk mie di tangannya. Di atas meja makan, ada beberapa makanan berbau dimsum dan sejenisnya. Wadi meringis dan berkata, "Aduh, kalau makanmu seperti ini gajiku tidak cukup." Sulit bagi Wadi untuk membayangkan mengapa seorang perempuan dapat makan sebanyak itu. Kalau jawabannya suka makanan, salah sama sekali. Masalahnya perempuan ini bukan hanya suka makan, tapi banyak makan. Hal ini membuat Wadi meratapi nasibnya. Perempuan berambut pendek itu berbalik melihat Wadi dan berkata, "Aku sudah banyak mengajarimu selama 3 tahun ini. Kamu dapat uang dan memberiku makan, susah. Kan aku sudah bilang, tunggu saat kita bertemu dengan Night Watcher Zero dan aku akan kembali ke Night Watcher, aku akan kaya lagi." "Tapi, kan belum ketemu," Wadi menjawab dengan senyum masam, "tabunganku hampir habis. Aku ingin kembali, tapi kamu tidak mengizinkanku. Kita disebut Night Watcher, walaupun target sudah ditentukan, tapi kamu harus tahu mana yang boleh dibunuh dan mana yang tidak. Jangan bekerja demi uang yang tidak seberapa," kata perempuan berambut pendek itu dengan sungguh-sungguh. "Apa kamu sudah bertemu dengan si Zero?" tanya perempuan itu lagi. "Kemana aku harus mencarinya?" jawab Wadi, "Aku sudah menunggu di pintu masuk warnet sehari semalam, tapi aku tidak melihatnya sama sekali." Setelah mengatakan hal ini, Wadi terbatuk dan berkata, "Master, Zero sudah dipastikan kalau masih hidup. Mungkin saja dia sudah kembali ke Night Watcher. Kalau kita juga kembali ke Night Watcher, kemungkinan kita untuk bertemu dengannya semakin tinggi. Ayo kita kembali, aku sudah capek kerja banting tulang begini. Aku ingin punya uang yang banyak." Perempuan berambut pendek itu menggelengkan kepalanya. "Belum saatnya kita kembali dan jadi Night Watcher. Tidak ada yang boleh terbunuh lagi. Dan pembalasan dendam untuk nomor 7 bisa saja tak terbalaskan kalau kita buru-buru. Malam ini kamu harus terus mengawasi pintu masuk warnet, dan aku akan terus melacak keberadaan orang-orang itu," tambah perempuan itu. Wadi membuat ekspresi sedih. "Aku juga harus pergi kerja, apa kamu ingin membunuhku?" Perempuan berambut pendek itu mengabaikan keluhan Wadi. Dia mengambil foto Damar dan bergumam, "Damar, sudah 3 tahun kita tidak bertemu. Aku merindukanmu." Navis Group. Setelah Binar membawa Bagas dan Edi untuk melakukan prosedur penerimaan karyawan baru, Binar membawa mereka ke Departemen Pemasaran. Di ruang rapat Departemen Pemasaran, semua karyawan bagian pemasaran duduk di sana. Ekspresi David tidak terlalu baik. Dia tidak tenang saat memikirkan apa yang akan terjadi di ruang rapat ini. Dia masih kesal saat memikirkan Damar berteman dengan Binar.
Sepertinya ini bukan pertemuan biasa, ini menunggu apa? Kok belum dimulai-mulai? Aku juga tidak tahu, sepertinya akan ada karyawan baru. Di sebelah David, terdengar suara karyawan yang lain sedang menjadi detektif dadakan dengan mengungkapkan pendapat mereka satu sama lain. Tapi David tidak tertarik untuk mendengarkan. Tap tap tap, suara langkah kaki terdengar memasuki ruang rapat. Binar, Edi, dan Bagas masuk. Setelah itu, orang yang diberikan perintah Binar untuk mengumpulkan semua karyawan berdiri dan berkata, "Pak Binar, semua karyawan Departemen Pemasaran sudah berkumpul." Binar mengangguk. Dia berdiri di mimbar kecil diikuti Edi dan Bagas di sebelahnya. David melihat Edi dan Bagas, wajahnya langsung berubah kecut. "Aku akan umumkan dua hal," kata Binar, "ada dua orang yang akan bergabung di Departemen Pemasaran. Aku akan memperkenalkan kepada kalian semua, ini adalah Edi. Dia bekerja sebagai kepala Departemen Pemasaran." Binar berhenti sesaat sebelum melanjutkan. Dia memandang Bagas dan berkata, "Dan ini Bagas, dia adalah Direktur Departemen Pemasaran." Direktur Pemasaran? Dia masih muda sekali. Sial, dia pasti punya koneksi. Selama semua karyawan berbisik-bisik, mereka terlalu sibuk sampai tidak memperhatikan bagaimana wajah David. Dia mengira kalau Bagas bekerja di Navis Group sebagai karyawan paling rendah. David sama sekali tidak menyangka kalau Bagas akan langsung terbang jauh dan menempati posisi Direktur Pemasaran. Beberapa hari yang lalu, David masih memandang rendah Bagas. Di pikirannya, orang-orang seperti Bagas hanyalah sampah masyarakat. Tapi sekarang, Bagas menjadi atasannya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Keringat dingin mulai bermunculan di pelipis David. "Diam, ada satu hal lagi yang akan aku umumkan," kata Binar dengan serius. "Bagas, silakan kamu yang umumkan," kata Binar sambil menoleh ke Bagas. Bagas diam sejenak, tak lama senyum terlihat di wajahnya. Dia berjalan ke mimbar dengan penuh percaya diri. Bagas berdeham beberapa kali, mengatur senyum yang sedari tadi sudah ingin memamerkan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "David, kamu dan Susan dipecat." Bersambung.